Kan aslinya saya penyanyi dangdut memang. Jadi 4 tahun ya back to back itu sama Pak Ivan ini doang. Cuman dulu kita nggak deket karena jokesnya beda. Ya memang Pak Ivan jokesnya receh. Pak Ivan kan norak ya. Jangan gitu lah. Kalau saya kan Jujuran aja. iya nggak cocok. Dia tuh norak. Saya Mega Bintang gitu. Wes mega bintang. Iya, saya Bapak tuh nengok sakit hati deh nanti. beberapa rumah atau beberapa gedung itu yang ngasih tali panjang banget. Oh, Jadi sambil jongkok sambil Tarik. Oh ditarik. Oh tahu. ada yang putus di tengah. harus diri dulu. Jadi harus diri dulu. Jadi lu bayangin aja bos. Drop it. Selamat datang semuanya, kembali lagi di acara Podcast Tronjol. Iya. Dan pada kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang berasal dari Universitas Islam Riau. Beliau juga adalah dosen yang istimewa karena disukai oleh banyak mahasiswa di sekolah Betul. di kampus ini. Yup. Coba jelasin dulu dong. Ibu ini nih dari mana, Bu? Sampai Bu gugup, Bu. Ya dari tadi. Dari Dari tadi ya Iya. siap. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi ini ica-icanya kita nggak saling kenal ya. Ya, ica-icanya Iya. gitu. Oh, Pura-pura aja bu nggak kenal bu. Oh konsepnya gitu, oke boleh. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi. Baik. Sama dong. Sama. Ilmu komunikasi kita. Iya kan. Sudah kita. Iya ding. Oke, kita lanjut ya, Bu. Boleh. Kita mau nanya-nanya yang ringan dulu deh, Bu. Ibu ini kan boleh nggak kasih tahu apa aja gitu fakta-fakta unik tentang Ibu yang nggak diketahui oleh mahasiswanya, Bu? Bah. Fakta-fakta unik yang Siapa tidak tahu. diketahui oleh mahasiswa. Ya, Ya, siapa Bu. tahu Ibu kalau tidur itu Hmm. seringnya tengkurap daripada Oh gitu ya, yang enggak yang tidak terlihat oleh publik lah ya. Iya. Ya. Saya kalau kayaknya nggak penting nggak sih juga ya ngomongin. Nggak penting pun Oh, bicara. udah ngomongin aja, oke. Nggak apa-apa. Oke, Bu. Ini resikonya. Yang penting jangan aib aja bu. Oh, yang penting jangan. Oke. Saya kalau yang mungkin nggak diketahui mahasiswa ya, kalau minum kopi, Ya. ngoduknya harus ke kiri 2 kali, ke kanan 3 kali. ada apa? Kenapa harus seperti itu? Karena kayak ya biar ada kerjaan aja. Biar tampil beda. biar Berani beda ya. biar ada aja yang perlu diceritakan gitu. Walah. Nah, saya juga mau nanya nih, Bu. Kalau Ibu kan selama ini ketika ngajar di kelas, Ibu ada nggak sering kepergok mahasiswa yang lagi scrolling TikTok, terus nengoknya itu sesuatu yang aneh-aneh gitu, pernah nggak Ibu komentarin atau Ibu biarin aja? Pernah tahu kalau scrolling TikTok itu tahu ya kelihatan banget kalau lagi di kelas kita berdirinya posisinya di depan, kita tuh bisa ngelihat movement yang polanya agak absurd gitu tuh kelihatan dari depan. Cuman kalau misalnya sampai tahu bahwasannya itu kontennya yang absurd gitu atau kontennya aneh gitu kan nggak pernah tahu. Tapi kalau dari awal aja saya udah tahu bahwa dia scrolling TikTok, biasanya saya biarin. Kenapa dibiarin ya karena ya biarin aja. Ya masing-masing lah ya. Masing-masing. Enggak, karena emang berarti dia udah nggak semangat di kelas itu kan. Ya. Dan biasanya begitu-begitu tuh kan duduknya dia memang di belakang, di sudut gitu. Tapi kalau saya lihat dia dari mata pelajaran Ibu, itu tuh Ibu tuh selalu aktif banget tuh kalau di kelas tuh. Kayak Heboh. kadang saya sampai kewalahan sendiri Iya. ngikutinnya. Ini sering banget nih saya dapat komplainan juga dari teman-teman saya nih, Bu. Iya. Kayak Ibu ini cepat kali bahasannya, tahu-tahu dari A ke B. Ya. Tiba-tiba dari yang bahasannya itu masih materi, tiba-tiba masuk saya pergi belanja beli ini gitu-gitu. Oh iya, lompat-lompat ya. Coba Iya. lompat. Heboh gitu loh maksudnya. Iya benar. Kan aslinya saya penyanyi dangdut memang. Jadi kayak harus heboh, kalau nggak heboh. Iya. Berarti ibu bisa nyanyi dong. Nggak bisa. Ya. Harus jadi dosen. Kalau bisa nyanyi udah jadi di Pantura saya. Iya. Alamak. Nah, Hmm, selain itu Ibu kan sekarang kan pekerjaan profesinya sebagai dosen. iya benar. Untuk cita-cita pas kecilnya Ibu menjadi dosen itu memang jadi dosen apa memang ada cita-cita lain? Waktu kecil pengen jadi astronot sih. Ya, astronot. Wih, tinggi cita-citanya. Gila lu pikir gue main bawah. Main atas cuy. Main atas gue mah Gila. terbang anaknya nggak bisa bawa gue mah. Kalau mau berenang mah gue juga di langit. Emang di Indonesia ada roket ya? Nggak ada.
sejauh ini Bisa belum. diusahakan apa Bisa. sih yang nggak bisa dilakukan di Indonesia ya? Oke, sip. Hukuman aja bisa dikurangin nanti emang gitu doang. Atur aja. Sarkas. Bisa. Terus apa lagi? Ini kita mau bahas tentang fun fact dari yang kami ketahui dari kabar-kabar anginnya aja, Bu. Ini yang dari mahasiswanya. Kabar angin nggak tuh? Fun fact pertama itu Ibu ternyata dulu alumni S1 Ilkom UIR bersama dengan Pak Ivan. Pak Ivan. Ya. Nah, Wih. itu bisa nggak Bu kayak ceritain sedikit aja tentang kenapa Ibu itu bisa satu kelas sama Pak Ivan, bisa kenal? Oke. Jadi kenapa bisa kenal sama Pak Ivan yang tiba-tiba muncul ini karakter Iya, Ivan ini ya? Muncul tiba-tiba. Ini dosen kalian kan, Pak Ivan kan? Iya. Dosen mata kuliah kalian kan? Nah, jadi kenapa kok bisa satu kelas sama Pak Ivan? Jadi sejarahnya tuh dulu di Ilkom kita itu sistemnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan nama-nama Anda masuk ke dalam database itu randomly kan. Iya. Kalau dulu itu dimasukin kelasnya itu sama WD1 gitu. Jadi kayak misalnya ada 300 mahasiswa, itu langsung dibagi dari 300 tuh dibagi satu kelas misalnya 40-an gitu ya. Jadi berapa kelas dia. Nah, pembagian itu akan terus bertahan sampai nanti dia milih jurusan dia sendiri atau sampai dengan lulus gitu. Jadi misalnya saya kelas E, dapatnya waktu itu saya kelas C. Sama Pak Ivan juga. Jadi kayak qadarullah Wah, kadang masuk ke dalam kelas C nih, nama si Happy sama nama si Ivan ini di kelas C doang. Nah, dari sistem yang waktu itu kami bertahan terus di kelas C selama ya 3 tahun pertama itu bareng terus lah, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Banyak. Terus Iya. ngambil jurusan bareng lagi. Saya ngambil jurusannya waktu itu masih ada public relations. Pak Ivan juga ngambil public relations. Ya sekelas lagi kita. Orang di kelasnya juga jadinya berkurang kan, jadi berapa puluh orang doang. Salah satunya ada Pak Ivan lagi. Jadi basically 4 tahun ya back to back itu sama Pak Ivan ini doang. Cuman dulu kita nggak deket karena jokesnya beda. Ya memang Pak Ivan jokesnya receh sih. Pak Ivan kan norak ya. Jangan gitu lah. Kalau saya kan Jujuran aja. iya nggak cocok. Dia tuh norak. Saya Mega Bintang waktu itu. Wes mega bintang. Iya, Nanti saya bapak tuh nengok sakit hati deh nanti. Pak ya. maaf. Gimana ya? Saya juga di kelas Bapak tuh kadang Hmm. jokesnya tuh receh, gak bisa ketawa. Gak bisa ketawa. Ah, dengar itu Ivan. Latihan lebih sering Ivan. Aku ketawa terpaksa aja. Biar menghibur bapak tuh. Ketawa karir. Iya, kita kan. Iya iya. Dulu Pak Ivan tuh waktu zaman itunya kita nggak terlalu dulu justru kita kayak saingan gitu lah. Saingan. Nggak pernah sih ngerasa bersaing, cuman somehow memang jadi sering head to head. Jadi kita sering gabung dalam kalau misalnya kan kalau di kelas tuh suka ada diskusi kelompok ya. Iya. Ya. Dimana masing-masing nanti akan bertanya. Kadang-kadang tujuan bertanyanya mempersulit, kadang-kadang tujuan bertanya bercanda. Nah itu ganti-gantian tuh saya sama Pak Ivan tuh sering. Kalau saya lagi present, Pak Ivan nanti tuh yang menyulitkan hidup saya. Oh, Nanti saya balas waktu giliran kelompok dia. Dan itu udah jelas banget lah siapa yang menang, siapa yang kalah ya kan. positif ya berarti Iya. ya. Kompetitif dan itu sangat memungkinkan dan itu yang bikin kelas kami berwarna karena hampir satu kelas tuh begitu semua juga kelakuannya absurd gitu. Dan Pak Ivan itu yang sering apa ya kita berdua sering muncul di kelas itu sama dia. Jadi sampai sekarang kayak gitu. Jadi, waktu udah kerja baru agak bisa kan kalau kita waktu lagi ngalamin itu kan kita nggak bisa terlalu tahu teman kita ya. Kalau Iya. misalnya sedang berlangsung itu kita taunya kayak dia berantem sama kita doang gitu. Nah begitu udah lewat mungkin udah lebih dewasa lagi justru kita nginget kejadian itu jadi kayak lucu ya ngapain dia begitu ya begitu. Iya, Sekarang justru makin akrab lagi gitu. Iya. Juga ini dengar-dengar kalau ibu itu kalau di luar jam dinas itu merupakan sosok yang cukup tomboy dan berani. Apakah itu Tomboy. benar? Berarti Real betul. or fake? Real or fake. Kalau di luar jam dinas nggak ada sih sama aja. Mau jam dinas sama di dalam jam dinas kalau soal karakter kayaknya begini-begini aja ya. Sama berarti ya. Sama Kurang lebih aja. Tergantung lingkungan aja sih. Triggernya gimana baru saya kesana. Berarti selanjutnya ibu juga merupakan lulusan S2 Universitas Putra Putra sih? Ya Putra bener. Putra ya? Bener. Oh Putra ya? Putra Malaysia. Apa Ya. yang membuat ibu tertarik pendidikan di sana? Pertama-tama saya masuk ke UPM itu karena anjuran atau dari hasil bimbingan dosen pembimbing saya dulu. Dosen pembimbing skripsi saya itu Bu Tessa, dosen kalian juga kan di sini kan. Takut. Kemarin dapat nilai C di situ. Iya, nggak apa-apa namanya pelajar gitu ya. Belajar ya. Dosen pembimbing saya itu Bu Tessa. Bu Tessa juga lulusannya UPM, S1-nya Oh. UPM, Iya. S2 UPM, sekarang alhamdulillah lagi S3 juga di UPM. Nah, saya itu orientasinya memang akademik, tapi saya nggak terlalu banyak tahu pengetahuan tentang kampus-kampus luar gitu, saya nggak tahu. Saya cuman modal rajin doang dan pantang menyerah lah gitu basicnya, tapi pengetahuan yang sebegitu-begitu nggak tahu.
Ya jadi disitulah masuk pandangan beliau, misalnya kuliahnya bagusnya di mana, untuk spek kamu tuh gimana, kemana dan seterusnya. Itulah yang bikin saya ke UPM karena dosen pembimbing saya itu di UPM juga. Direkomendasiin lah gitu ya. Ya rekomendasiin. Jadi waktu dekan fakultas yang saya kemudian belajar di situ itu datang ke Pekanbaru, ke UIR, waktu itu ada kayak kuliah umum gitu, dikenalin sama Bu Tessa langsung. Dari kayak kita kan biasanya ada dinner tuh, kalau misalnya ada tamu-tamu datang tuh kita biasanya bakal bawa makan di Pondok Patin gitu-gitu kan. Iya. Ya saya waktu itu masih jadi mahasiswa, diajak juga buat kenalan, sekaligus jadi ya minta profesor tersebut untuk jadi supervisor kita lah gitu. Supervisornya oke, ya udah waktu dibuka pendaftaran saya masuk, diterima, ya udah seterusnya. Saya by research waktu itu. By research tuh kalau S2 itu kalau di Indonesia padanya by course. By course itu kayak kalian kuliah nih lo ada SKS yang harus diselesaikan dalam 1 semester. Iya. Iya. Ada kelas-kelas tertentu gitu. Kalau by research itu day one-nya udah riset doang. Bagus. Nah, ini sebenarnya pertanyaan mau saya hindarin nih Bu yang selanjutnya. Cuman ini teman-teman kita nih masih bener-bener paksain buat nanya ini Bu. Apa? Oke, pertanyaannya nih, kedengarannya Ibu sampai saat ini belum menikah. Apakah itu benar? Iya benar, belum nikah. Nah, selanjutnya nih yang mau ditanyakan itu, emang Ibu kelahiran tahun berapa dan mau nikah targetnya di tahun berapa? Ya. Nampaknya mudah banget nih nampaknya. Saya kelahiran tahun 93. Wih. Target nikah, mau nikah di tahun waktu saya umurnya 25 kemarin itu. Iya, target Tapi awal. kayaknya ya target awal. Target awal. Jadi karena udah meleset ya udah gak usah Ya udahlah. ditargetin lagi gitu. Sekapannya aja lah. Siapa aja yang mau? Gitu. Ah, Apa aja yang mau? Siapa aja mau? gitu dong ya, oke, apalagi itu. Ini tadi fakta-fakta menariknya sih itu doang sih ya, yang Ya. diketahui sama mahasiswa ya kalau yang untuk ini. Emang mahasiswa ngomongin dosennya banget ya? Ada yang beberapa kayak gitu Bu. Oh iya, Iya. sampai ke bahan kuliahannya, sampai ke hubungan asmaranya dibahas juga gitu. Enggak tahu lah itu. Nah kalau itu ini nanyanya butuh konfirmasi sih Bu kayaknya. Oh butuh konfirmasi, kenapa? Ada yang mau nembak nggak? Itulah nggak Itu tahu. belum tahu sih, Bu. Oh, ya. Siapa tahu dia ngode kan. Iya. Ya ngode kan siapa tahu ya. Emang ada mahasiswa suka sama dosennya gitu? Emang ada? Nah itu sih nggak tahu ya. Mungkin. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Apa kau? Enggak. Nah kita lanjut ke pokok bahasannya nih ya Iya. Bu. Oh ini dia. Masalah Ini dia, yang sering tadi terjadi di basa-basi aja kampus. tadi. Ini dia. Nah menurut Ibu nih, Hmm. kenapa sekarang banyak banget mahasiswa yang kelihatannya tuh pasif atau sulit buat konsisten ikut kelas? Iya. Kenapa mahasiswanya kelihatannya pasif? Itu pasti karena brain rot gitu. Ya, serius sekali, Bu. Ya saya mau jadi penyanyi mau apa? Kamu melarang saya di negeri demokrasi ini. Iya, maaf. Saya mau begini tuh suka saya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Saya, Bu. Jadi Salah. karena brain rot ya Bu. Ya brain rot ya. Branded. Kena apa sih namanya, virus tung sahur. Ya. Sahur. Semua virus yang ada wood itu juga masuk ke dalam situ semua. Tralala. Kenapa dia pasif itu pasti. Tapi itu benar, itu karena terlalu banyak nonton dan terpapar konten memang itu. Iya, Iya. memang kebanyakan informasi sih sebenarnya. Oh iya, jadi dia ada itu baru saya lupa ya namanya ya. Jadi kayak mohon maaf lah, tapi kayak perlu ditinjau ulang juga. Jadi bentuk user interface dari media sosial yang kalau misalnya kita ngomongin TikTok ya, Ya. ya kan bentuknya scrolling bawah dengan bentuk apa namanya pemutaran videonya singkat-singkat gitu, Ya, dan kita bisa gini gitu ya. Iya. Itu justru membuat variasi yang ditonton tuh nggak fokus kan, karena beda-beda. Udah gitu attention span-nya, durasi untuk memperhatikan tuh jadi lebih singkat. Jadi kalau misalnya orang-orang dulu atau ketika kalian masih sekolah dulu kayaknya sanggup-sanggup aja nih merhatiin guru sekian jam, sekian menit gitu, Betul. oke-oke aja. Betul. Nah, karena terbiasa dengan paparan medsos tadi dengan tampilan yang bentar ganti, nah itu kemudian ngelatih justru si fokusnya untuk fokusnya bentar aja gitu. Jadi kayak habitmu sendiri yang bikin nggak bisa bertahan di kelas itu gitu sebenarnya. Di training untuk short attention gitu. Emang karena dari dukungan aplikasinya sekarang juga gitu. Iya, Dari Reels, TikTok, YouTube juga bahkan udah kayak gitu semuanya. Bener-bener. Nah, untuk yang generasi sekarang ini kan bisa juga disebut sebagai selain generasi Z, yaitu kan sering banget dibilang generasi strawberry ya Bu ya. Oh ya? Generasi yang rentan banget burnout gitu. Oh. Nah, itu sebenarnya apa alasan dari itu? Apakah sebenarnya itu kurang dari manajemen waktu aja, apa ada alasan lain gitu Bu?
Kenapa generasi Z ini lebih rentan burnout ya? Iya. Kalau saya sih nuduhnya di tadi yang kamu bilang soal eh, banyaknya paparan informasi luar ke dalam. Jadi kalau kita bandingin nih generasi kamu sama generasi saya gitu, kalau di generasi saya tuh kami nggak ada handphone itu nggak masalah. Dan hanya yang perlu kami lawan itu cuman misalnya nih kita kan kadang ada bandel-bandelnya ya, ada fase usia kita pas remaja itu pengen lawan semua orang gitu. Yang all in all tuh orang-orangnya pasti kalau nggak guru, orang tua atau nenek atau kakek yang kita cuman kayak bantah semua, pokoknya kita nggak mau diatur aja gitu ya. Nah di generasi yang sekarang dengan teknologi yang aksesnya dapat banget tinggal di sebelah tangan ini doang, itu yang dilawan banyak banget orangnya, yang ngasih sok-sok ngasih nasihat tuh banyak banget. Iya, betul. Bahkan orang nggak kenal nih ngasih nasihat menurut Iya, saya misalnya. tiba-tiba gitu aja. Kamu kayak gitu Tiba-tiba salah komen. lah gitu banyak banget. Nah jadi karena di saat bersamaan si manusia ini ingin menjadi lebih baik lagi pada dasarnya, bersamaan dengan niat dia yang pengen menjadi lebih baik lagi itu, informasi atau nasihat yang masuk ke dia tuh banyak banget yang dia nggak bisa filter justru. Bahkan dia tutup mata aja ada lagi masuk ke telinga dari Iya, iya. teman-temannya. Tutup telinga, tutup mata, ganti lingkungan, ada lagi yang buka di sebelah situ. Jadi kayak Betul. banyak banget yang masuk ke dia, jadi dia burn out. Jadi kayak ibaratnya tuh kalau kita nge-gym tuh kamu olahraganya kayak tiap hari banget nih buat Gen Z. Sementara kalau buat saya di milenial ini kita justru besok mungkin, besoknya lagi baru latihan Ada lagi, besok lagi rest-nya kayak gitu. gitu. Ada recovery-nya. Kalau kalian nggak ada recovery-nya, kasihan justru. Karena ini juga nggak sih? Mungkin karena di TikTok itu, Bu, Hmm? ada yang namanya itu kalau sekarang dibilang itu standar TikTok. Iya, iya, iya. Nah, itu kan kayak ngatur-ngatur kehidupan orang lain juga. Di kehidupan kita juga. Jadi kayak standar kalau cari cowok cari cowok yang untuk masa depan harus yang gini, harus yang Iya, gitu iya, gitu. iya. Jadi Perhatian lah ini itu. Ya itu parah banget sih kalau kata Iya. saya kayak, dan yang lebih antara parah banget bagi mereka yang bikin konten itu atau justru parah banget bagi kita yang nonton dan kita nggak bisa ngukur diri kita sendiri kan, itu yang buat Iya. hidup kita apa enggak. Ya, Itu lebih keduanya kasihan. salah sebenarnya. Ya filter diri sendiri itu Iya, agak salah sih. Nah, kalau menurut Ibu nih untuk cara biar kita tuh bisa mengantisipasi itu, misalkan nih kita lagi PDKT sama orang nih, anggapannya PDKT sama orang, tapi dia ngikutin standar TikTok nih, Bu. Beh. Nah, gimana caranya kita itu bisa buat berdamai dengan situasi kayak gini? Berdamai dengan dia yang mengikuti standar TikTok Iya, atau betul. dengan gimana nih? Ya Yang- berdamai dengan dia mengikuti standar Iya, TikTok itu. dia diatur hidupnya tuh dengan standar TikTok gitu loh. Pertama-tama itu sulit ya. Ya, Karena sulit. kalau kita sama orang dalam hubungan interpersonal, kebetulan baru banget tadi kita belajar nih di kelas nih. Hubungan interpersonal itu cuman bisa atau cuman boleh diisi sama orang yang itu aja. Yang misalnya saya sama si B gitu. Ya. Kami dalam hubungan interpersonal. Isi dari hubungan kami itu cuman hanya boleh saya dan dia saja. Nggak boleh ada TikTok di situ, nggak boleh ada Instagram di situ. Pokoknya itu eksklusif hubungannya. Iya. Jadi kalau misalnya kamu menjalin hubungan interpersonal dengan seseorang, tapi kemudian dari awal sudah melibatkan orang ketiga, yaitu si standar-standar TikTok, kayaknya itu perlu dievaluasi dah. Atau mending mundur aja, nggak usah. Iya, berarti jawabannya itu kalau perlu dievaluasi atau enggak mundur aja. Mundur aja sih. Nggak bisa kamu interpersonal terus masukin orang yang kamu nggak kenal, nggak boleh. Tapi kan banyak tuh yang standar TikTok di sekeliling kita. Iya, nggak makanya. bisa punya kontrol sih. Berarti gini simpelnya, target pasangannya bukan kau. Ya nggak Iya. mungkin. Aku juga nggak mau Justru- standar TikTok. Iya benar, justru bukan standar pasangannya bukan dia, tapi justru Iya. dia target pasangannya bukan itu ya kan. Hmm, Dia mau yang tahu Standar diri lah. TikToknya lah gitu. Iya benar. Kalau Nah, bisa cari pasangannya yang tahu diri lah. nah Iya. betul. Nah, lanjut nih Bu. Kan banyak mahasiswa nih yang takut konsultasi karena dosennya itu serem. Ya, Menurut Ibu nih bagaimana caranya biar kita tuh bisa menjembatani yang lebih terbuka. komunikasi yang lebih terbuka? Sama dosen. Ya sama Iya. dosennya. Kadang kayak apalagi kalau misalkan dosennya itu dosen yang Serem. serem gitu kayak Utesa. Kayak waktu suasana di kelas tuh tajam gitu loh, tegang gitu. Ini waktu bimbingan skripsi atau maksudnya dalam mata kuliah umum gitu? Dalam mata kuliah umum dan Dua-duanya Iya, bisa iya. nggak sih? Beda sih kalau Beda ya? saya bilang gitu. Kalau di mata kuliah umum saya harus ya mungkin di dosen lain di kampus lain bakal beda ya. Tapi kalau saya dalam mata kuliah yang saya ajarkan itu untuk berdiskusi saya lebih senang jika dilakukan di dalam kelas saja. Hmm. Karena kadang-kadang mahasiswa ini mungkin kadang-kadang bukan mahasiswa publik ya. Publik tuh nggak terlalu paham bahwa bagi dosen mahasiswa tuh kepalanya ada banyak, ada 40-an. Bagi satu mahasiswa dosennya cuma satu ini doang kan. Iya. Nah itu kan nggak berimbang ya, dari persepsi aja udah nggak berimbang. Makanya kalau saya dari sudut pandangnya dosen sih saya lebih senang kalau misalnya ada pertanyaan, perdebatan, kritik, topik terhadap sebuah isu yang sedang diajarkan tuh saya lebih senang di kelas supaya tenaga dari sayanya itu sekali tindakan bisa langsung kena semua. kena semua atau sebagian pun tidak masalah, tapi lebih enak gitu Ah, ya. dibandingkan misalnya di luar kelas secara spesifik
mendiskusikan itu gitu. Kalau misalkan lebih bagus berbagi sekalian gitu. Namun saya tidak membatasi. Cuman kalau ngomongin preferensi saya lebih prefer ada di dalam kelas sih kalau diskusi. Oh iya. Hmm. Nih, pernah nggak Ibu merasa kesal karena mahasiswa yang ghosting bimbingan skripsi? Iya ada. Kita Gimana? kesal, kalau saya kesal banget sih, dan itu nggak cuma di saya aja, tapi di beberapa rekan dosen yang lain. Setuju sih, kebetulan diangkat ya, karena kalau ngomongin di yang tersebar di media sosial atau di X itu kadang-kadang dosennya ya, seringnya dosen sih yang jumawa gitu memperlakukan mahasiswa seenaknya gitu ya. Tahu-tahu janjian segini ditinggal, jam segini Ya, ditinggal gitu-gitu. Nah, Ghosting ya. di saya justru sebaliknya, saya yang ditinggal gitu. Kita udah janjian jam 9 hari ini, hari Kamis jam 9 datang ya gitu. Ternyata dia nggak datang. Atau datang dia tapi jam setengah 10. Karet. Nah, itu ngaret. Nah, kenapa saya kesel karena saya kan ini kalau bimbingan pakai jadwal dulu. Ya. Jadi di sehari sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya mahasiswanya udah ngasih tahu mereka mau bimbingan ini. Karena kan bimbingan tuh kita kudu pay attention ya, belajar banyak banget segala macam. Kita nggak cuman tanda tangan, nggak cuman gitu doang. Kalau saya bimbingan tuh ya membimbing gitu, berarti kan ada yang ditanyai, ada yang dipahami, kemudian bertukar pikiran dan Betul. seterusnya, nggak bisa bentar dong. Ya. Jadi makanya saya bilang janjian dulu. Nah kalau udah janjian itu nanti saya atur waktunya, yang di waktu saya kosong, yang tidak ngajar, tidak rapat dan seterusnya. Misalnya di Selasa, misalnya jam setengah 10. Nah biasanya saya kasih tuh, kadang-kadang kan mahasiswanya berdasarkan ini ya, daya tangkap yang bersangkutan. Iya. Kadang-kadang seringnya tuh saya juga tahu mahasiswanya ini kayak butuh waktu lama nih, kayak butuh waktu bentar nih. Jadi setidaknya tuh saya kasih waktunya setengah jam sampai 1 jam satu orang. Selasa jam 9.30 untuk si Fulan gitu. Nanti ada lagi yang Bu saya mau ini dong Bu bimbingan lagi kapan? Nah nanti dia berarti jam Selasa jam 10 buat si Fulanah, buat si satu lagi nanti jam 10.30 gitu-gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya nih orang nggak datang 9.30 kan bisa diisi sama yang lain. Iya, jadi Karena yang buat antri berikutnya nanti di hari yang lain lagi yang kemungkinan dia sebenarnya butuh sama saya tuh hari Selasa besok gitu. Tapi gara-gara antriannya penuh, dia jadinya di Jumat, jadinya di mana gitu kan jadinya ribet ya, merugikan yang lain gitu. Tapi ya ada dan kesal sekali sih itu. Nah, selanjutnya kayak masalah copy paste atau pakai AI itu tanpa paham isinya sekarang sering banget nih Bu. Gimana ya Bu sebagai dosen menyikapinya? Kalau itu udah nggak bisa dihindari lagi dan saya cukup sadar bahwa beberapa tugas mahasiswa itu menggunakan fasilitas AI itu ya. Ya. Kalau pertama-tama yang copy paste dulu, yang copy paste itu secara teknis sebenarnya saya anggapnya memang perkembangan teknologi gitu, dan saya tidak melarang mahasiswa melakukan itu pada poin tertentu yang seperti melarang sekali gitu, enggak. Cuman saya hanya akan menyayangkan ketika benar-benar copy paste terus kumpul gitu, nggak dibaca lagi. berarti asalkan dia paham nggak masalah lah ya. Ya saya ingin tetap ada pemahaman, ada perkembangan. Karena kalau cuman sama kayak apa kata Buya Hamka kan, kalau hidup sekedar hidup kan monyet di hutan juga hidup. Iya. Makan sekedar makan, babi di hutan makan juga Iya, gitu. Nah betul. kalau misalnya kita pergi ke kampus sekedar pergi kampus, nugas sekedar ngumpul, ya apa bedanya sama yang nggak belajar gitu, yang nggak lain. Iya. Kan inti dari pelajaran itu kan ya bagian belajarnya kan, bagian merasa bodoh kemudian mengisi diri kembali kan. Nah itu yang terskip oleh kegiatan AI ini sama copy paste ini. Nah itu yang sayang sekali. Nah yang bikin marah itu adalah di bagian itu, ketika kamu gimana sih dapat privilege buat belajar tapi malah nggak kepake, malah kamu gunain begitu. Padahal banyak orang-orang di usia yang sama di negara yang lain justru lagi perang gitu. Kamu enggak. Jadi tolonglah sedikit bisa bertenggang rasa. Paling itu yang bikin kesel sih. Tuh yang pakai AI. Iya, pakai Yang pakai AI tuh dengar. Mana peduli dia. Peduli itu Bu sebenarnya. Peduli dia. Tapi peduli dia. masuk kanan keluar kiri. Oh gitu. Ya, selanjutnya menurut Ibu nih, Hmm. apakah sistem kampus sudah cukup mendukung edukasi soal integritas akademik? Sistem universitas sudah. Maksudnya tadi? Sistem kampus sudah cukup mendukung edukasi soal integritas akademik. Waduh berat itu. Integritas akademik ini ukurannya apa dulu nih? Kayak apa ya? Tidak mencontek. Mungkin ya Bisa seperti itu, itu Bu. ya, seperti itu juga ya sih. Kalau mencontek itu karena dari dalam diri sendiri, jadi kayaknya Tapi nampak saya waktu ujian atau enggak untuk apa jarang orang menyontek nampak saya, Bu. jarang kan? Iya, Jarang. kamu di depan, saya di belakang. Sering banget Lego. Aku udah nengok belakang kan Kadang- orang Kadang kayak fokus banget orang gitu. orang nyonteknya gini. Nih Mas Kontian. HP di sini. Iya ya, benar ya. Iya benar-benar. Jangan di spoiler juga lah. Tapi kayak Kasihan tuh. Kasihan yang ujian nanti. Gimana nih? nyontek tuh kayak
penghinaan nggak sih buat diri sendiri? Iya. Sebenarnya iya, Bu. Usaha yang udah diusahakan tuh malah kayak nggak dipakai, jadi sia-sia. Iya benar, itu lebih kalau saya nyontek, aduh sebenarnya penghinaan terhadap harga diri saya sih. Malah Ada. semester 1 kayaknya itu kalau nggak salah, saya lagi ujian fokus kan. Bantuin nomor 2. Dengar aja kanan kiri tuh. Mau bantuin, tapi nanti nilaiku kena. Ya. Nggak dibantuin, matanya gini kali. Iya Aku benar, nanti benar. di depan gang kan, apa di depan parkiran kan, aku nggak kasih aku tadi ya gitu. Wah harusnya dipukul itu sih sebenarnya. Tapi saya ngeliat itu loh, pernah saya jadi pengawas ujian pada suatu kali. Terus yang nyontek ini kayak nggak tahu diri ya. Iya. Emang. Yang nggak tahu diri banget, udahlah goblok. Ya kan nyusahin hidup orang pakai ngancam lagi. Kayaknya memang sumber hidup dia tuh cuma dari kekerasan doang. Jadi tuh waktu saya ngawas, dia minta kasih tahu sama yang sebelahnya dong. Iya. Sementara yang sebelahnya juga punya waktu yang sama dia dong. Ya kan Iya. yang 1 jam doang. Iya. Kalau ditambah ngasih tahu dia tentu bakal molor. Udah gitu ada ancaman dari si pengawas ini untuk kamu kalau nyontek-nyontek gini nanti saya ambil berkasnya, Ya. begitu kan? Oh, betul. Harusnya kan kalau manusia berakal pada umumnya kan tenggang rasa ya. Aduh gara-gara saya seseorang hidupnya jadi lebih sulit. Harusnya gitu kan kalau Iya. orang normal pada umumnya kan. Orang normal. Tapi kayaknya memang tukang contek ini nggak normal. Memang kayak ada keterbatasan berpikir gitu. Anomali jadi Iya, bukan, memang. bukan apa. Memang mengejutkan performa dia. Jadi pada akhirnya ya saya harus tetap tegur walaupun saya tahu ini bukan walaupun saya sadar dan tahu bahwasannya itu keributan itu berasal dari salah satunya gitu ya. Tapi kan itu kegiatan menconteknya jadi tetap harus saya bentak nih semuanya. Nah, pada akhirnya karena nggak bisa ngelindungin diri nih yang dimintain contekan ini, juga nggak bisa ngelindungin diri kayak mungkin inferior ya. Orangnya nggak enakan. Iya. Gak enakan dan semuanya gitu. Pada akhirnya ya udah, akhirnya saya sudah sini jawaban kamu gini-gini gitu. Saya ambil juga jawabannya gitu. Ya, Sehingga kasihan. yang nyontek tadi ya udahlah walau bian sawab lagi. Pasrah deh. Apa deh. Ya, tapi kadang memang agak kesel sih nengoknya, kayak kita usaha sendiri udah belajar 1 harian gitu kan buat ujian, tiba-tiba di samping nyontek aja enak banget tuh Iya, ya. iya benar-benar. Kayaknya nggak usah ditanggepin yang kayak gitu. Kayaknya kita kalau nggak temenan sama dia juga nggak rugi-rugi banget. Iya sih. Hmm. Nah lanjut ya Bu ya. Mm-mm. Kan pernah dengar nih kalau mahasiswa ngeluh soal birokrasi yang ribet, Benar. kayak urus KRS, surat Ya. menyurat dan lain-lain. Hmm. Itu gimana pandangan Ibu tentang hal itu? Oke, kebetulan saya juga lagi di ini ya di salah satu pejabat fakultas ya di Iya. prodi. Kalau untuk KRS, bagi saya secara personal sebagai dosen PA juga gitu ya. Kalau saya justru memandangnya tuh merasa kebantu buat ngontrol mahasiswa bimbingan saya, PA saya. Jadi kita tuh satu dosen tuh ada sekitar 18 orang satu dosen tuh 18 mahasiswa untuk di PA-in di angkatan itu. Iya. Sudah. Nah, sementara kan ada angkatan-angkatan lain yang kita juga PA-nya dia gitu. Kita ngebawa ngontrol edukasi dia. Saya tuh merasa diuntungkan dengan waktu ngisi KRS tuh untuk bayar lunasnya harus tanda tangan dosen PA-nya dulu baru boleh nge-scan di bawah untuk tagihannya masuk. Iya. Justru itu ngebantu saya di sebagai dosen PA untuk kenal kamu, tahu bisa ngontrol akademikmu sampai mana. Terus ini transkripnya gimana dan seterusnya. Karena kadang-kadang mahasiswa itu nggak semuanya tuh punya teman di sini. Iya betul. Ada Iya, yang ngerantau, betul. ada yang mungkin lagi krisis kehidupan di mana di level itu tahu-tahu dia mengevaluasi dirinya kemudian temannya nggak ada sama sekali. Betul, betul. Dengan misalnya setidaknya dari salah satu banyak urusan hidup dia, bagian akademik ini saya ada peran lah untuk ngebantu ngontrol bahwasannya ini kamu kayaknya perlu ngulang, kalau nggak ngulang nih begini, kayaknya kan itu mempermudah ya. Iya. Jadi kalau saya sih daripada nganggap itu keribetan birokrasi waktu ngisi KRS, justru itu kayak memaksa kita buat ketemu dan berkenalan gitu. Kalau saya anggapnya keuntungan. Kalau di mahasiswa mungkin ribet ya, mungkin dia juga punya persepsi yang lain ya barangkali ya. Soalnya kadang kan kayak misalkan tanda tangan dosen, Mm-mm. itu kan agak bukan males sih, kadang kayak susah ketemu waktu yang pas Iya. sama dosennya juga. Kadang dosennya rapat. Iya benar-benar ada kalau itu nggak bisa kegiatan. dihindari sih, saya juga ngerasa gitu. Cuman kalau mungkin bisa ada solusi. Kalau saya ya, kalau saya itu karena saya tahu resiko pekerjaan suka dipanggil mendadak, misalnya rapat ke atas atau apa dan saya harus mendahulukan itu, maka saya biasanya sama mahasiswa PA itu janjian cuman bisa di hari ini dan hari ini jam segini doang ya semuanya. Kalau di luar jam itu saya nggak bisa tanggung, saya bisa ada apa enggak. Jadi saya nyediakan spare waktu dulu sekian jam di hari tertentu buat mereka semua datang bawa KRS-nya. Jadi kita bakal barengan. Ya, apakah kalau di luar hari itu bakal jadi ibu bakal marah, bakal benci apa segala macam tuh enggak sih, enggak sejauh itu hukumannya. Cuman kan resiko buat ketemunya jadi kecil banget, lebih kecil daripada biasanya. Katanya dosen PA kata Bu Happy bisa mengenal mahasiswanya ya.
Tapi PA aku enggak. Kok cuek gitu nampaknya? Ya, beda PA kan beda. Mungkin PA-nya emang statue aja. Iya. Statue. Coba pendekatannya mungkin berbeda. Udah deket aku udah. Bapak tuh kayak, ini siapa nih? Aku kayak, "Hah? Pak, saya udah sering kesini loh, Pak." Enggak tahu saya lupa. Bahasa lain tuh cuman kayak kamu lucu ya mau bilang itu sebenarnya. Cuman kan harus behave. Enggak mungkin. Pahamin lah, peka. Udah peka aku udah enggak mau juga Bapak tuh doh. Nah, Nih, kalau misalkan nih Bu, kan sekarang kan peraturan kampus kan nggak mungkin ada yang sempurna lah ya. Betul. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau misalkan Ibu dikasih kesempatan buat jadi rektor sehari gitu, apa yang pengen Ibu benahi di peraturan itu? bah. Apa itu kira-kira? Peraturan kalau saya jadi rektor ya, yang mau saya benahi itu peraturan apa ya? Yang paling mengganggu mungkin atau yang paling Buat kantin. buat kantin. Nggak perlu jadi rektor. kita gali nanti, kita bikin. Udah malas kau aja. Aku capek. Saya mau bikin speaker satu jalan kita di kampus ini. Saya mau bikin speaker kecil gitu. Buat apa? Ya, menurut lu buat speaker ngapain? Buat Ya, apa ngapain kira-kira? kek? Buat party. Party kita di jalan. Nyanyi. Iya, Oh iya. Iya tadi kan biduan tadi. Iya, lupa. Iya kan saya harus mementingkan hobi saya juga. Bah. Kan saya yang punya kampus waktu itu nanti. Oh nanti ya, Bu. Tunggu nanti. Tunggu nanti ya. Terus. Nih, banyak mahasiswa yang sekarang tuh pengen semuanya tuh serba instan. Oh ya. Indomie aja kalau yang instan pun nggak instan juga, perlu direbus Perlu dulu. direbus dulu. Kayak misalkan nih, kalau misalkan yang instan tuh kayak nilai yang bagus, lulus cepat tanpa proses panjang. Menurut Ibu tuh gimana responnya? Enak banget ya. Ya kalau saya tuh sayang sekali sih harapan punya pemikiran seperti itu. Indahnya goresan pendidikan tuh sih ya nggak dapet di badannya. Indah banget ya kata-katanya. Nggak kerasa. Itu indah loh itu. Saya makanya hobi saya kuliah itu karena melihat diri saya sendiri dipahat dengan sentuhan-sentuhan edukasi. Hobinya kuliah. Hobi kuliah. Udahlah. Ngerti yang YTTA aja lah. YTTA aja. Oh, YTTA aja. itu. Sip. Nih, menurut Ibu nih, apa tips agar mahasiswa bisa menikmati proses kuliah tanpa harus terbebani? Libur seminggu. Libur seminggu tuh. Itu nggak ngaruh juga libur seminggu. Iya sih. Libur minggu makin malas nanti. Males dia karena nggak ada yang sebenarnya segala sesuatu itu kan akan menjadi memuaskan dia ketika misalnya gini dinamikanya dia harus sulit dikurangi break habis itu sulit lagi harus kayak gitu. Jadi si tubuh tadi juga merasakan adanya sensasi misalnya kesulitan, kepuasan, tenang, sulit, kepuasan, tenang, sulit gitu. Kalau misalnya terlalu kena hujan kesenangan, dopamin mulu gitu, itu justru nanti tidak menghasilkan pemaknaan hidup. Nah, itu justru akan circling lagi ke ketidakpuasan hidup lagi gitu loh. Jadi hasil dari yang kamu kira tadi atau kita sering kira tadi adalah solusi dari kehidupan, justru ketika digeluti sekali, tenggelam di dalamnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena orang-orang nggak tahu bahwa manusia itu secara inti diri hidup dia, sebenarnya yang dia cari itu kan makna hidup dia toh. Kayak sebenarnya aku ini apa, aku ini siapa, sebenarnya aku sudah cukup baik apa belum, apakah aku sudah melakukan perbuatan baik yang memuaskan diriku sendiri atau tidak, sudah terfulfillkah, ada nilaikah dan seterusnya. Itu kan basisnya di sana. Dan pemaknaan itu hanya bisa didapati ketika individu itu merasakan kesulitan dulu, ya kan? Habis itu menemukan solusi. Sulit dulu menemukan solusi. Kalau semuanya solusi, kalau semuanya libur kayak tadi, kalau semuanya pada main mulu nggak ada challenge-nya, nggak dapet pemaknaannya, nggak berwarna justru hidupnya justru. Gini lah, Gelap kalau jadi. misalkan kayak di interpretasi lain ya, kayak main game, itu kan main game nggak mungkin tiba-tiba semuanya gampang. Kalau Betul. gampang nggak seru. Ih bener itu dia, Ya makanya gitu. makanya setup game tuh begitu, makanya setupnya. Buat game kita. Buat game. Anjing kalau kata saya hari ini apa yang nggak perlu dibuat, buat semuanya. Buatlah suka Buat, harus buat sih. Ya tepat sekali analoginya itu, pintar sekali. Mahasiswa siapa kamu? Depan 100 kamu. Mahasiswa Ibu lah. Aduh, mata kuliahnya apa itu? Interkomunikasi interpersonal. Mantap. Aku bagus, diajak nggak? Bagus. Dia aja enggak? Enggak, kamu anak siapa kamu? Aduh. Ya lanjut Bu, kita segmen yang interaktif aja. Yo. Oke. Pertanyaan yang agak santai lagi ya. Oke, balik santai Aku lagi. yakin ditanya ini nih. Ini agak Iya. Ini agak gimana gitu. Cuman kita tanyain aja. Oke lah, oke. Pernah nggak nih ada mahasiswa yang ngasih surat cinta ke dosen? Mungkin nggak Ibu, tapi mungkin ada dosen lain yang mengalami. Bisa jadi. Ibu ada enggak? Enggak ada. Langsung nembak gitu. Nggak ada. Langsung Tapi aja tutupin aja. Saya pernah tahu ada dosen lain. Oh ya Oke. udah. Kalau saya kayaknya nggak pernah. Di kemudian hari saya tahu. Sedih banget. Oh. Kayak sedih gitu. Jangan gitu lah, Bu. Please kirim. Request gitu ya.
Oke, apalagi? Nah, itu respon Ibu sebagai dosen juga itu gimana? Misalkan Ibu itu nih diberikan surat cinta ke apa dari mahasiswa. Ya. Surat cintanya bukan surat hukuman ya, Bu ya. Iya. Maksudnya itu surat ya benar-benar surat tentang mengungkapkan perasaan. Iya, Hmm. perasaan dia ke ibu. Ya. Gak apa-apa, bagus. Saya nilai tata tulisnya, titik komanya. Aduh, Yang ini yang dilihat itu. Perbait, persyair gitu. Pemilihan diksinya wah luar biasa, saya kasih huruf A. Balikin. dinilai. Kalau nggak ada titik koma gimana tuh? Aduh, gak bisa dibaca. nanti. Aduh. Ya kan gak tahu. Jadi ya menarik. Nanti saya akan pastikan saya membaca. Berarti dikasih A doang ya. Habis itu balikin lagi gimana? Ya, Udah, saya kira apa itu ya? kayak ngumpulin tugas kan memang. Wah, bagus sekali. Wah, bagus. Kadang keselip kayaknya tuh Bu, mungkin beneran surat cinta kan Ibu bacanya surat ini sebagai tugas. Oh, Oh, bisa Jadi. jadi. Oh, bisa jadi. Makanya Ibu gak sadar mungkin. plot twist. Iya ya, jangan-jangan selama ini ada tapi saya Ah, kiranya iya. itu tugas kan karena diselipin di jawaban. Oh iya benar juga. Ah, Pinter, berarti pinter. ibu nggak peka. Oh, wow, oke. 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 Lanjut ya. Ya, lanjut. Ini dosen itu bisa insecure nggak sih? Hmm. Maksudnya kayak misalkan soal gaya mengajar dibandingkan dosen lain. Iya, Mungkin Ibu merasa kayak, oh dosen yang ini pelajar apa? Dibanding-bandingin lagi. Ngajarnya lebih baik daripada Iya. Ibu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau saya insecure-nya sih nggak nyampe ke insecure ya. Cuman mengakui bahwa wah si bapak ini, ibu ini, prof ini atau dokter ini tuh efisien ya ngajarnya, tertata ya, pas semuanya tuh kayak mengerti apa yang dia pelajari, bahkan mengukur feedback yang mungkin dia dapati gitu-gitu tuh saya ngakuin. Tapi kalau kemudian sampai ke dalam level merasa dirinya sendiri saya buruk juga nggak nyampe. Nih kalau misalkan nih mahasiswa telat ngumpulin tugas, tapi alasannya itu kayak udah lucu terus jujur lah setidaknya dia. Itu biasanya Ibu maafin atau tetap kasih nilai 0? Tetap 0. No. 0. Jadi nggak bisa kau. Kenapa aku baca? Aku jujur. Tetap 0 dia. Karena saya udah biasanya waktu di kontrak kuliah udah ngasih tahu sama mahasiswa bahwa pendidikan itu diajarin bukan perkara misalnya selalu dalam bentuk boleh ini ya, nggak boleh itu ya, ini adalah ini adalah itu, nggak perlu, nggak juga seperti itu bentuk format pendidikan itu. Ketepatan atau kemampuan dalam mencerna arahan, kemudian menghasilkan tugas itu tadi sebenarnya justru yang lebih dicari. Jadi termasuk di dalamnya itu ininya loh apa ketepatan waktu. Jadi misalnya saya udah kasih deadline, biasanya kan saya juga ngasih tugas tuh nggak kemudian hari Senin dikasih hari Selasa dikumpul kok. Iya. Biasanya tuh saya ngasih bahkan 3 pertemuan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya, dengan asumsi bahwa barangkali mahasiswa ini perlu waktu untuk berpikir di antara bekerja mungkin atau di antara urusan-urusan pribadi dia yang lain. Jadi ketika misalnya di deadline itu justru dia ke-skip, nah itu saya nggak ada excuse. Tapi saya juga nggak marah. Jadi kayak nggak, wah bodoh lu gitu juga kelihatan, enggak. Kasar gitu. Enggak yang wah keparat ini kasar sekali gitu kan, enggak Sensor, juga. sensor, Intinya sensor. cuman intinya cuman ke-skip Bu deadline ini tugasnya, oh ya udah berarti nggak kumpul. Berarti nilai saya gimana Bu? Ya udah berarti nilai tugasnya 0 udah gitu. Nggak perlu didramatisir lah. Tapi kalau di kelas Ibu ini kan tadi kayak yang bilang di awal ya Bu ya. Ibu ini aktif banget kalau di kelas itu Ibu punya basic dari gimana kayak misalkan ada pengalaman yang gimana gitu Bu. Iya. Atau Misalnya memang bawaan diri sendiri kayak misalkan Ibu kadang ini kalau misalkan ngejokes tuh suka spontan. uhuy. Ya. Kayak apa waktu itu yang jokes yang ini yang tentang keluarga-keluarga itu. Nah, itu memang Ibu tuh punya basicsnya komedi apa Ibu itu Iya. ada hal lain mungkin yang jadi pembelajarannya gitu. Seperti biasa ya saudara-saudara sekalian ya. Saudara. Humor itu berangkat dari pahitnya kehidupan. No, ibu curhat Bu, curhat. Gak apa-apa Bu, curhat Bu. Jadi sepertinya barangkali hidup ini terlalu pahit sehingga dan kita sama-sama pahit di kelas tadi. Jadi jokesnya masuk, udah itu aja misterinya. Relate banget soalnya jokesnya. Iya kayak everybody hurts gitu kan. Jadi kayak ngasih lempar jokes ini masuk gitu ya udah ketahuan lu semua lah pada sakit ini sama gue juga. udah lebih ke sana Ini relate. nahan sakit ya Bu. Curhat lah Bu, gak apa-apa kok Bu. Kami Jadi- terbuka kok. Pada hari itu Aduh. ku turut ayah ke kota. Wis. Gak ada sih yang kayak yang perlu dicurhatkan. Tapi kalau misalkan soal pengalaman Ibu kan selama kuliah kan nggak mungkin dong ada pengalaman yang buruk. Iya. gitu. Gak mungkin ada pengalaman buruk tuh gimana? Nggak mungkin nggak ada. Oh gak mungkin gak ada Iya. pengalaman buruk. Iya. Betul, apa itu maksudnya? Terus yang paling Ibu ingat sampai sekarang itu apa? Pengalaman buruk Iya. Ya. Selama ngampus. selama ngampus waktu S1 ya berarti ya. Ya. Iya. Jadi pernah saya tuh dulu waktu SMK Hmm. itu tuh salah satu debater gitu.
debater utusan bahkan nasional malah. Keren kan? Keren dong, masa enggak? Keren loh, tepuk tangan saya, Bu. Oh iya, cik. 2 tahun tuh saya berkarir gitu, berlatih dan berkarir gitu di dunia debat itu. Kemudian saya lulus, akibat satu dan lain hal, kuliahlah di sini, di UIR sini. Nah, kan saya tahu di masa itu UIR itu belum ada atau ada pertandingan, kan ada pertandingan level universitas ya. Iya. Level pertandingan debat level untuk universitas doang, dan saya tuh taunya UIR belum pernah menang. Akhirnya karena saya terbiasa ikut pertandingan seperti itu di level-level kota, kabupaten sampai ke atas gitu tuh, saya ngerasa pengen ngebantu lah, Cila ngebantu, hero banget loh, Pahlawan sih. sok pahlawan banget gitu kan. Pahlawan tuh. Akhirnya saya ngubungin orang yang saya kenal, yang misalnya dari pertandingan itu kan kita kenal 1-2 orang yang ternyata udah kuliahan, kakak-kakakan udah kuliahan gitu, yang ternyata dia misalnya dosen gitu kan. Saya hubungin, saya kuliah di sini loh, latihan bareng yuk gitu, latihan bareng debatnya. Ya udah, dia welcome seperti biasa, latihan juga. Kemudian dipertemukan dengan orang-orang baru untuk tim debat yang baru. Jadi kan debat tuh kalau tanding tuh per tim. Iya. Nah jadi yang bikin pengalaman buruknya adalah pada tahun itu alhamdulillah berhasil bawa si UIR ini untuk ke level nasional lagi, level universitasnya. Jadi waktu itu tandingnya di Palembang. Di Palembang itu jadi UIR ini utusan. Jadi kan ada dia di filter dulu per kampus, dari kampus kemudian per kopertis. Suatu kopertis itu dari mulai waktu itu dari mulai Riau, Kepulauan, Sumbar, Jambi, gitu-gitulah perguruan tinggi di situ. Dari mulai institut sampai sekolah tinggi, universitas, mau swasta mau negeri, pokoknya dicampur, Semua. dipertandingkan. Iya. Masuklah si UIR ini juara 2. Wih. Iya, mantap lah, main lah ya. Lah, udah Malah jual. trofi itu kan. Dari nggak pernah main itu 1, 2, Lumayan 3. lah. Nah 1, 2, 3 dari setiap kopertis itu sama negara dikumpulin di suatu daerah, kemudian dicari diadukan lagi untuk menang nasional gitu loh. Nah sampai situ tentu kan nggak menang. Berharap padahal. Iya, sama. Ini ekspektasi dia Berarti udah Iya. namanya udah sampai atas ya. Hancurin langsung. kayak kisah inspirasional Oh gitu. iya benar-benar ya. Padahal Ya, aku udah motivasi tadi tuh. Wis, wow. tinggi. Maaf ya atas kekecewaannya ya. Dikit aja, Bu, enggak Tapi apa-apa. minimal kan lepas dari kopertis kan berarti dosenmu ini Ya. the best juga berarti. Iya, pasti Boleh sih. lah. Boleh lah. Bisa diadu berarti kan, nggak bikin malu-malu banget. Aduh, ja. Mana bisa aku? Bisa Ya. tuh. Ya itu kalah nih di level waktu itu jadinya ke-9. 9. Udah nggak menang lah kan, dia jadi juara 1. Masih Untuk bisa dibawa lah. ke dia namanya National University Debate Championship. NUDC namanya di nasional itu. Nanti kalau barang siapa yang menang di NUDC dibawa ke World University. Wah. Nah gitu. Nah otomatis kan gak kebawa ke World University kan. Orang kalian gak Iya, pernah Bu, kami tahu, Bu. kalian gak pernah lihat nama saya di sini kan. Otomatis gak ada. Nah itu kan kalah tuh sama teman saya. Nah yang bikin pengalaman buruknya itu ya, pertama tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki diri untuk follow ke tahun berikutnya. Jadi udah main di tahun pertama saya pertama kali masuk sini, kemudian tidak ada ini lagi pembinaan atau kesempatan untuk latihan lagi selama sepanjang tahun itu untuk muncul lagi tahun kedua, itu nggak ada. Jadi menyesalkan sekali sih. Pun juga kami melakukan, saya sama teammate saya waktu itu melakukan sebuah keusilan di mana saya tuh harusnya pembicara pertama, dia pembicara kedua. Menjelang final kami ganti tempat tanpa diketahui oleh coach. Jadi bingung ya. Jadi kalah, makanya Oh. juara 2. Itu penyesalan juga. Itu sih yang paling ingatan jelek selama 4 tahun lah di UIR, di Vkom UIR. Beban Bu Happy udah ringan nih. Kenapa gitu? Udah curhat banyak Mbak ya. Kalau bagian itu saya tidak menyesal. Oh. Jadi kebanggaan sama dia tadi itu. Iyalah, itu akan saya ungkit sampai saya nenek-nenek. Sampai cucu-cucu. Zaman nenek dulu ya. Nenek mampu melakukan ini, kamu saya jadi itu. Dibandingin ke tetangga. Iya, mending daripada dibandingin sama tetangga, bandingin sama nenek sendiri kan enak. Iya, Akan saya ungkit-ungkit itu sampai kapanpun juga, demi untuk menekan mahasiswa saya pakai itu juga. Kasihan mahasiswanya besok. Sekarang Kita mahasiswanya. Diam aja. Kasihan kita. Diam aja. udah saya bully-bully. Pokoknya nanti kalau ada mahasiswa yang agak ongeh-ongeh dikit, saya bawa prestasi saya, diam dia aman. Kena mental Bu. kami. Terdiam kami, Bu. Kamu baru, ayo kita adu ya biasanya. Tapi enggak, maksudnya kalau lagi serius ya enggak kompetitif kayak gitulah. Lagi serius kayak ya mereka datang saya habis itu kayak latihan ya Bu atau apa ya Bu gitu, saya welcome juga. Di tahun ini masih ada kayak
champion-champion gitu nggak yang ibu bilang? Sebenarnya selalu ada setahun sekali. Oh, sekali. Biasanya kalau nggak negara yang bikin, ada kampus-kampus di Jawa sana yang ternama gitu, mereka bikin gitu. Dan mereka itu rutin ngelakuin itu. Beberapa debater itu menggunakan kesempatan yang dilakukan oleh kampus-kampus itu bikin lomba sebagai bahan latihan buat sparring-sparring gitu sama nanti kan calon-calon saingan dia juga untuk yang NUDC. Makanya lebih seru. Nah ini saya pengen nanya nih Bu. Kalau tadi kan udah masuk ke yang ingat apa memori yang nggak enak lah ya. Ya. Nah memori yang happy-nya lah sekarang. Namanya Bu Happy. Iya. Udah happy Bu. Memori yang menyenangkannya. Banyak. Sama ngampus tuh yang paling Ibu ingat tuh apa? Selama di kampus itu yang menyenangkan ada nggak ya? Apa nggak enak semua? Iya, gak ada semua Bu. Kenapa nih Bu? Nggak enak. Kelas teman-teman saya di kelas C itu semuanya memberikan ingatan yang baik sih di benak saya juga, di pikiran saya juga. Pengaruh. Artinya saya nggak tahu mereka ke sayanya seperti apa ya, menganggapnya bagaimana. Tapi kalau dari sayanya ke kelas itu secara keseluruhan itu, saya ngerasa bersyukur sih ke Vkomwir itu, karena ternyata ini jurusan dan lingkungannya itu ngebantu saya menemukan diri saya lagi yang sekarang gitu. Kan kita kalau lagi di usia-usia tertentu kan ada suka krisis identitas ya. Iya. Terus kita kehilangan sosok kita yang mana. Bukan hilang sih, lupa. Jati Lupa yang dirinya. mana. Jati dirinya lupa kita kan. Kehilangan. Di Vkom dengan dosen-dosen dan juga dengan teman-teman sekelas waktu itu tuh benar-benar ngejaga sih supaya saya juga nggak terlalu lama lupa gitu. Jadi tuh ketika sekarang fasenya udah lewat, itu adalah kenangan yang baik sih. Secara personal ya buat saya ya. Gitu. Terus ini kalau misalkan Ibu kan kuliah kan di luar kota semua ya Bu ya. Maksudnya sampai yang di apa sih tadi? Jambi. Bukan di Jambi. Gimana tadi? Malaysia. Oh, Malaysia. Itu Ibu ada nggak kayak culture shock gitu mungkin? Oh ada. Ada. Apa itu? Ibu nge-freeze. Ibu nge-freeze. 3 bulan pertama saya di Malaysia itu saya isi dengan tangisan-tangisan atas kehidupan ya. Jangan nangis Bu. Ya. Jangan nangis Bu. Saya kesal sekali dengan ekspektasi saya terhadap dunia di usia itu. Di tahun berapa itu ya? 2017 itu. 3 bulan pertama itu saya nangis-nangis doang karena menyesuaikan diri. Karena misalnya saya kangen makanan Indonesia, makanan kita nih Pekanbaru. Kangen kayak rendang gitu, pengen makan rendang. Rendang. Terus di sana tuh ada resto yang bilang atau tempat makan yang bilang bahwasannya nasi plus ayam rendang dia bilang. Wah saya, Rendang. Pembayangannya kayak yang di Indonesia. wah ini rinduku terjawab ini Alamak. gitu. Dengan tanpa aba-aba saya langsung ayam rendang. Gitu. Nasi ayam rendang 1 gitu. Begitu datang bukan ayam rendang, ayam gulai. Ayam gulai yang tapi memang warnanya tidak kuning, warnanya agak lebih gelap kayak ayam kari lah. Ayam kalio lah gitu. Jadi belum rendang gitu. Itu saya kan betapa kecewanya ya. Sakit tuh. Sakit ekspektasi. Hati aku, Ya elah. Patahin sih. Wah, itu udah kita dari berangkat tahu lihat dari medsosnya udah ada melayani makanan ini begini. Oh ya bisa nih datang. Effort loh saya datang ke sana, begitu datang begini. Meniti air matanya. emang jauh Bu tempatnya? Ya di Malaysianya untuk angkutan publik tuh open semua. Oke, punya. Cuman kan saya harus berangkat dari kamar saya ke gerbang kampus dulu. Effortnya segitu ya. Effort karena kan Itu tinggal di ber-effort. asrama. Tinggal di asrama, Bos. Itu Waktu effort. Effort itu. Saya tuh tinggal itu asrama nggak ada tangganya, nggak ada liftnya, cuma ada tangga doang. Kalau mau turun tuh 2 lantai dulu. Dia total ada 7 sih, cuman saya tinggal di lantai 2. 7 jir. Turun dulu ke situ dari gedung saya itu karena bentuknya kayak apate itu. Ke gerbang itu jalan dulu, turun dulu gelinding. Abis itu nungguin bisnya untuk keluar kampusnya. Kampusnya tuh gede banget. Effort tuh. Jadi nemuin kampusnya gampang, keluar dari kampusnya nggak gampang. Saking gede banget, karena gede banget. Kayak mes ya, kayak mes gitu. Bener kayak wah gede banget lah. Pokoknya saya kampung asli norak saya di situ. Beneran sumpah kayak wah bisa gitu. Karena bisnya gede Wah banget. gedung. Gedung iya, Wah, gedung. bener. Dia bis dalam kampus. Tapi bisnya segede antar provinsi itu loh, yang What the dua row kiri kanan, terus hampir double deck malah. Dan itu tuh harus ditunggu dulu berapa menit, setengah jam. Nanti masuk ke busnya, baru ke depan kampus, ganti lagi dari tempat kampusnya, nanti naik angkutan umumnya ganti, gak mana lagi gitu-gitu. Demi ayam rendang ini. Itu Jak bereffort Jak, kita pakai motor Jak. Effort Ibu bos. tuh turun tuh. Ya, bayangin tuh. Apa gak menangis saya dibuatnya kan? 3 tahun nangis Ibu tuh. 3 bulan. 3 tahun. 3 bulan. tahun. Udah gitu, Oke 3 bulan. udah gitu bentuk toilet kan. Ah. Bentuk toiletnya beda banget. Kayak mana Bu?
dia punya kan kalau flush tuh kalau kita gampang ya ke flush tuh kalau misalnya kita pakai toilet duduk atau toilet ada flushnya tinggal ke belakang atau misalnya ada Ya, tuasnya ada di sini Iya. sebelah kanan dia tuasnya di atas. So Gimana Kayak mana? Maksud, aku gak bisa bayangin serius. Aku gak bisa bayangin kayak dia Kayak bare. jadi bayangin kalau misalnya nih kita lagi duduk di Iya. toilet di bowlnya ya di bowl Iya. toilet itu ah, kalau yang ada flush belakang kan belakang ini sandarannya udah Nah, udah. keramiknya itu yang Ah. airnya itu kan tinggal balik doang gini, flush gini, dong nah. Iya. gini. Ah. Nah bayangin itu si porselen di belakang itu Ah. di atas kepala lu gitu. Bayangin. Aku gak ada komen serius. Aku Jadi ntar ada beberapa rumah atau beberapa gedung itu yang ngasih tali panjang banget. Oh, Jadi buat sambil jongkok sambil narik. ditarik. Tarik. Oh, tahu. ada yang putus di tengah. harus diri dulu. Jadi harus kiri dulu. Jadi Enggak. lu bayangin aja bos. Ya ada lah, dibersihin dulu baru lu bisa berdiri tuh. Bayangin kalau lagi kecepirit Gak, kan Bu. sih. Gak bisa dibayangin, Bu. Aku gak mau, Bu. Ini putus terus saya ngebayangin, gak mau, Bu. Kayak gak enak dengernya, Bu. Nangis gak? Gue nangis lah. Itu bikin nangis itu pertama kali itu. Nangis 3 merinding. bulan tuh kayak gitu. Iya karena geli bener. Tapi Pembiasaan nggak berarti apa-apa. pembiasaan. Udah jangan dibahas, aku takut. Aku takut. Baru kemalai. Makanya jangan ini orang-orang tuh pada support misalnya, ayo Bu Happy kuliahnya keluar misalnya kemana gitu ke Malaysia. bukan ke Jerman Amrik, gitu, ke Amrik, Amerika. ke Jerman, ke sini. Dia nggak pikir tuh kalau boker gimana coba? Iya, Iya. itu saya juga waktu itu kan sempat kepikiran mau S2 di mana ya. Nah, di luar negeri. Iya, keluar Cuman negeri. kepikiran pertama tuh makanan, Ya. kedua WC. itu toiletnya. Iya benar itu valid loh, itu valid. Orang kemarin tuh si Vkom tuh pernah ada dosen, tapi sekarang udah gak dosen di sini lagi. Itu pernah dia ke Jepang apa ke Italia ya, saya lupa Bapak itu. Terus dia cerita ngomongin toilet. Terus kata dia, "Bener tuh Bu Happy di situ toiletnya. Ih, aku ngeliat tai kering deh." bilang. Aku keliling di toilet umum gitu. Sumpah demi apa gitu-gitu kan saya. Itu orang Indo tuh, dia gak tahu cara pakai toilet. Bukan ya orang mana-mana yang di sana kan gak ada air. Pakai tisu. Pakai tisu. Tisunya itu yang dibuang ke wastafelnya langsung. Aku Enggak ke toiletnya langsung. ada trash bin-nya dan isi Iya. trash bin tuh itu gue kayak geli gak? Ya itulah kata dia valid gak sih? Jadi jangan buru-buru. Gue mau kuliahnya nih barat nih Australia nih. Ya pikirin juga lu ntar nyuci ceboknya gimana. Yang pertama tuh pikiran kan makan, takutnya nanti ada yang haram. Haram Nah, atau halal gitu-gitu susah. ya. Itu kan susah. Bener. Kedua tuh toiletnya tuh memang beda soalnya. Iya woi bener pikirin sih. Gak bisa sih. dua itu aja yang paling nyaman penting tuh- kayaknya. Yang paling Aku nyaman iya. tuh toilet jongkok sih. Sama ini kan kalau misalnya cewek kan ada haidnya kan. Iya. Nah, itu masalah pembersihannya juga gimana kalau di luar gitu. Mungkin obrolan kita ini kayak bagi orang sana kayak ini norak kampung ya. Bodo amat gue juga gak nyaman gitu. Ya, bagi dia mungkin terlalu mikir terlalu jauh nggak penting pikiran lu. Orang tuh gak paham bahasa Kadang- Indonesia kok. Ay, Kadang yang dasar-dasar gini pun penting Iya. karena penting loh, kepuasan batin loh Iya, kaitannya. Betul. Rasa secure nggak sih kayak bayangin pergi ke sekolah, pergi mau kuliah nih S2 tadi Ya. katanya. Misalnya terus ke S2-nya ke Amrik. Terus tahu bawa lagi boker gitu. Terus nyeboknya apa pakai tisu. Datang ke kelas, safety nggak otak lu gitu. iya, Ya Allah gatel ya Allah. trauma- Ya Allah trauma- jorok ya Allah gitu. bisa trauma batin sih itu. Bisa yakin udah pernah aku di situ kayak ke toilet bahkan kadang-kadang ke mall-mall sini aja ada yang cuma pakai bidet doang kan nggak ada Iya, semprotan betul. juga nggak puas sih. Iya sih. Walaupun bisa gunainnya cukup dan selalu bersih cuman itu aja udah bikin keganjilan. Iya. Apalagi kalau literally ke lingkungan yang nggak ada air gitu. Saya kayak gitu. Thank Makanya you lah. Sekarang tuh juga yang kebanyakan di luar negeri itu mereka tuh nyiapin kayak apa sih botol-botolan gitu ya? Ya. Yang buat ada airnya. Buat airnya benar-benar teman-teman saya yang tinggalnya di luar tuh juga bilang gitu solusi kalau misalnya kita bercandaan kayak tadi kan Ya, ngomongin ya. tentang boker-bokeran dan sejenisnya itu. Ya gini lah solusinya ya memang dia kayak misalnya botolan gini dia sisain kalau dia keluar terus ya kayak mainan-mainan waktu kita SD ya Iya. dibolongin Dibolongin tengahnya apa ya, siap-siap terus aja ntar buat disemprot Iya. apa gitu. Beberapa e-commerce yang ada di itu di kita juga nyediain jual semprotan kan semprotannya. buat bagian itu aja tapi kayak ya itulah challenge-nya kalau di luar kayaknya nggak cuma masalah fame aja kayaknya orang-orang kalau luar negeri tuh kayak wow gitu kan kayak Ya, dia mengabaikan keren gitu, iya. aspek yang paling pribadi ini sih Ya udah jualan nggak spray itu tuh. Iya, bisa untung tuh kalau di luar tuh. Gacor itu, Ja. ya yang beli luar kita di sini doang Kalau di sini mah gak guna. Iya. Iya, Banyak makanya. air masalahnya. apalagi Ini Bu, kan saya kan sering lihat nih dari teman-teman kampus sendiri itu ada yang sambil berkuliah tuh sambil bekerja. Mm-mm. Nah itu respon Ibu tuh gimana buat mereka-mereka yang misalkan sambil kuliah tuh kerja buat nanggung uang, entah uang makannya atau uang Uang kuliah, kuliahnya iya. gitu. oh gitu kalau yang memang dia harus melakukan itu karena memang dia menanggung segala sesuatunya sendiri
Kalau saya sih ngeresponnya nggak yang gimana-gimana ya, karena kita bagaimanapun udah sedewasa ini memang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, ya kan. Tapi kalau dalam situasi yang lain, ada yang memang dia bekerja karena gabut, Ada. ada yang gabut atau sebagai cara dia bisa buat keluar rumah karena mungkin di rumah tuh kayak nggak nyaman atau Ya. mungkin rasa Ya, dia betul. tenggelam atas insecure dia sendiri, dia ngerasa kayak nggak dianggap kalau dia nggak kerja di rumah. Dalam artian sebenarnya orang tuanya nggak ada Gak ada intensi. nggak ada Oh, gitu. tendensi atau niatan untuk buat dia wajib kerja atau apa. Jadi artinya maksud saya ke orang-orang yang bermain dengan kepalanya sendiri, Hmm. yang dia ngelakuin pekerjaan itu karena dia mungkin alasan misalnya insecure atau apapun segala macam. Nah kalau buat mereka ini yang saya mungkin ada respon, yaitu barangkali lebih baik kamu meregulasikan yang kamu rasakan di kepalamu tadi atau yang kamu pikirin di kepalamu tadi itu ke orang rumah, daripada kamu sibuk main sendiri sama kepalamu terus kamu ngerepotin diri sendiri yang berakibat kamu makin jauh dari yang akarmu sendiri. Karena gimana pun kalau misalnya kamu main sama dirimu sendiri, khawatir sendiri, cemas sendiri, apa segala macam sendiri, itu mau sampai kapan? Mau kemana memang perginya gitu. Kalau misalnya memang orang tua santuy-santuy aja, nggak masalah kamu nggak kerja, yang penting kamu nggak ini anak ya, yang penting kamu kerja kuliah yang benar, nggak perlu ngapa-ngapa segala macam, nanti ayah atau ibu akan bantu kamu menyelesaikan kuliah. Kalau misalnya kamu di lingkungan yang kayak gitu, kalau kata saya udah fokus aja nawa itu all in di kuliah. Di kuliah. Karena nggak salah kok all in di kuliah. Dan suara-suara di media sosial yang bilang mending gua nih langsung kerja daripada lu 4 tahun Betul, kuliah bikin betul. apa jadi apa. Orang nggak akan ada yang sama. Iya. Kalau kita pun sekarang oke ya udah kalau gitu gua nggak usah kuliah, gua mau kerja aja. Nasibmu juga nggak akan sama dia. Iya. Ikut Bill Gates tuh katanya tuh. Iya. Padahal Bill Kadang- Gates itu kuliah tuh, cuman keluar. Kadang aku Iya. kesel juga nengok TikTok kayak gitu. Iya itu nggak bener itu. Terus bahkan kalaupun dia misalnya saya kasih, oke kalau gitu mas-mas atau mbak-mbak yang bilang kayak gitu mending kayak gua aja kerja nggak usah kuliah. Oke saya Iya. kasih duit kuliah bener ya gitu. Ah, Itu juga belum tentu sama yang kuliah. Jadi kayak masing-masing aja sih sebenarnya seharusnya. tergantung orangnya. Nah apalagi yang bawa-bawa si ini Mark Zuckerberg yang milik Ya. Facebook itu. Dia aja nggak kuliah bisa bikin Facebook. Ya elah dia tuh dikeluarin dari mana bos? Dari kampus apa yang ngeluarin dia? Iya lagi. Lu dikeluarin dari kampus sini. Jadi apa? Songong banget. Itu yang kemampuan tidak logis seperti itu tuh yang bikin concern kan. Membawa pembelaan-pembelaan atau pembenaran-pembenaran yang dia pikir hidup dia sama orang yang dia bawa sebagai contoh itu. Padahal kan jauh beda. Beda banget. Itu nyebelin banget sih. Sumpah ya. Nah ini Hmm. selanjutnya Bu, kan tadi udah bahas soal negara Malaysia. Sekarang kita tanya kalau misalkan nih Ibu diberi kesempatan untuk pergi ke negara lain. Negara impian Ibu tuh negara apa? Jepang. Korea. Korea. Negara impian ya. Iya. Nggak ada sih saya. Indonesia the best. Bener kamu. Kalau saya orangnya lebih kepada ininya, orangnya, Orangnya. nggak lingkungannya gitu. Jadi kayak di Indonesia aja, misalnya gini-gini aja gitu ya. Tapi kalau bersama dengan orang-orang yang welcome, bisa cukup memberikan trigger kepada polemik di otak saya, terus kita bisa feedback yang oke gitu, saya juga cukup mencukuri di mana saya berada gitu loh. Jadi nggak ada yang istilahnya kayak gue pengen tinggal di situ lah sekarang. Kayaknya enak tuh tinggal di situ, menghabiskan waktu sampai masa tua di situ, meninggoy di situ, kayaknya nggak ada sih. So far nggak pernah sampai kepikiran saya gitu. Kalau buat jalan-jalan doang gitu? Saya nggak suka jalan-jalan. Oh. Jadi Rumah. Jadi kalaupun ada lihat video atau foto saya lagi di luar atau di bandara mana, itu basically karena ada urusan pekerjaan biasanya, harus dinas keluar atau harus ya karena kan pekerjaan ini ada kewajiban internasionalnya sekali setahun, nasionalnya ini sekali setahun gitu-gitu. Jadi karena itu memang harus keluar. Katakanlah pekerjaan ini tidak mewajibkan itu, maka sih tidak akan kemana-mana. Saya lebih suka ngedeprok gitu loh di baca buku gitu. Saya suka yang suka traveling itu otak saya. Kalau itu saya juga kok. Badannya nggak terlalu suka, nggak tahu sih kenapa, kayaknya bawaan orok aja sih. Keturunan. Kerja keras Ibu nih. Kenapa gitu? Enggak juga sih. Biasanya kalau misalkan anak rumahan tuh emang lebih nyamannya di rumah. Enggak, aku anak rumahan. Enggak gitu. Ya kok mungkin beda. Nggak punya rumah kali? Enggak gitu Bu maksudnya. Kontrakan rumah. Ada kontrakan. Naik kontrakan itu dia sedih tiap di rumah dia, aduh belum bayar. Token habis. Mau token habis ini dinding mau diperbaiki tapi bukan hak saya. Saya gitu Mau tuh. dicar enggak jadi. Iya, nggak ada kepuasan batin, nggak bisa dia makin lama dia di kontrakan semakin menatap kenyataan hidup, makanya begitu dia. No, jangan gitu. Punya beban pikiran kok itu. Ya udah ya Biasanya udah. kalau kayak aku juga, aku kan anaknya bisa dibilang jarang banget kalau misalkan buat jalan-jalan keluar kecuali diajakin teman. Emang lebih nyamannya itu di rumah.
Mm-mm. Kayak misalkan ngabisin waktunya itu ngelakuin hobi, Ya. kayak main gitar, bikin Ah, lagu dan ah. segala macam lah. Iya benar-benar. Sama-sama. Saya juga bisa relate kayak gitu. Karena tapi orang rumah saya juga khawatir saya nggak keluar rumah. Iya, Ya itu saya juga masalahnya. pernah lagi kayak gitu dibilang Sama. sama orang tua sampai gini. Pergilah main keluar, mau ngerokok setelah lah yang penting keluar gitu. Saking dia sebel sama kita di rumah ya. Ya sama. Kalau saya tuh di rumah saya tinggal sama orang rumah tuh kadang mereka khawatir kayak are you okay gitu. Kayak I'm okay, I'm very great, like 100% fine. Tapi dia masa iya soalnya kamu di rumah doang di kamar doang lagi gitu, Iya. nggak ngapa-ngapain. iya. Ya justru ini I'm living in my in my element gitu. Iya. Di kamar salah. Zona keluar pun salah. nyamannya di situ emang. Zona udah. nyamannya di situ benar-benar. Sebelah salah sebenarnya. Di Soalnya kamar salah. Soalnya kan Salah. Senin sampai Jumat kan ketemu sama orang ya. Iya. Ya, Sama betul. mahasiswa yang bagaimanapun harus diakui bahwasannya mahasiswa ini kan asing bagi tubuh saya kan. Iya. Dan saya harus nonstop ketemu sama mereka ini Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5. Kadang-kadang ada extension atau addition hour-nya. Misalnya mereka butuh urusan apa segala macam dan saya harus sama mereka nih. Kayaknya Sabtu Minggu adalah hak saya ya untuk berada di Iya. kamar ya. Setelah 5 hari, ya 5 hari itu nonstop publik. 2 hari, masa gak boleh sih Iya. 5/2, please lah gitu. Habis sosial energinya. Tapi aku Habis juga banget. gitu sih dulu pas sekolah kan 5 hari sekolah. Heeh. Nah, 2 hari libur tuh dimarahin juga tuh di kamar tuh. Karena Karena di kamar terus, nggak keluar-keluar. Dibilang, oh nanti kalau mati di kamar tuh gak ada yang tahu. oh iya. Iya, itu paling sering dapetin gitu. Iya, betul. Fair nggak sih? Tapi kayak itu normal sih. Akhirnya ketemu sama fellow-fellow yang sama kan. Normal kita Sama. sebenarnya. Ya betul. Kita bersatu tapi dari Iya. rumah. Untuk tetap di rumah gitu. Kamu setuju gak dengan pemerintahan sekarang? Tidak setuju. Demo yuk. Dari rumah. Dari zoom, X zoom, zoom, to zoom, Twitter. Zoom. Kita video call. Buat layar di situ kayak layar tancap gitu. Saya yakin muka saya akan ada di sana. Ya. Sebagai salah satu pendukung ya. Orang Iya, kena betul. gas air kita enggak. Kita kena gas air. Paling kita dimatiin wifi-nya dulu. Jangan. Ya, Diputus. bisa. Diputus. Paling cuman pembungkaman kita asik. Pembungkamannya melalui jaringan internet. Ya udahlah, udah selesai. Ya betul-betul. Habis demonya. Habis demonya. Aduh. Kalau ini Bu, ini pertanyaannya yang santai lagi ya. Kalau Ibu punya makanan favorit nggak? Mungkin dari misalkan dari Indonesia atau mungkin dari luar negeri gitu. Makanan favorite apa ya? Maca. Maca, enggak. Biasa kan cewek suka maca. Ya, tapi kan saya tidak cewek-cewek pada Ini- umumnya. Oh, ibu gadis. Wow. Aduh. Wow. Kalau gadis sukanya apa? Apa emang? Apa ya? Tahu. Jus kurma. Jus kurma. Gak tahu. Kalau makanan kesukaan saya nggak sama kayak tempat tujuan hidup tadi ya, kayaknya nggak terlalu banyak yang saya sukai di dunia ini. Tapi biasanya kalau disuruh milih atau bingung makan ya, pas lagi bingung makan pengennya makan apa harus makan gitu. Biasanya masakan China. Ya kuih tiao lah, bihun lah, Wah, enak. yang gurih-gurih gitu. Fuyung hai lah gitu-gitu. promosi Masakan pula. Chinese lah gitu. Mau promosi pula ke sini. Enggak, Nah, jualan dia. enggak. Jadi ada dosen yang buka usaha. Bener promosi. Enggak, dosen buka usaha terus saya diminta buat promosiin. Oh, gitu dosen Ya. sini, dosen Dosen Weird teknik. ya, teknik. Jauh koneksinya tiba-tiba. Iya. Teknik. terus. Nah, lanjut tadi. Tanya dong aku terus dari tadi. Ya, Ya, kayaknya masalahnya nilainya tuh dia doang deh nilainya. masalahnya aku nggak tahu apa aja yang mau ditanya. Ibu udah makan. Udah udah tadi makan siang. Ya udah, makan apa Ibu? Itu lagi balik ke Makan ayam tulang lunak. ayam tulang lunak. Emang di sini ada ayam lunak? Ada tadi gue makan. Nah, udah kan udah tanya aku kan? Udah kan? Ya udah Bu, ada nggak pesan dari Bu sebagai dosen untuk mahasiswa-mahasiswa di era yang sekarang ini? Terserah. Terserah. Itu aja. Standar cewek banget, terserah. Terserah lu pikirin aja hidup lo. Mending kita masing-masing. Ya. Kalau harapan di dunia pendidikan di era digital, Bu. Harapannya adalah saya berharap ya mahasiswa tidak takut salah gitu. Karena sekarang menghadapi banyak sekali mahasiswanya yang takut salah to the point mereka bahkan nyoba aja nggak mau. Iya sih. Sementara ilmu itu ada dua, dipelajari atau dialami. Biasanya yang takut salah jangankan mempelajari, ngalami juga dia takut. Iya. Ya kan, sementara yang udah pelajari pasti pengen nyoba. Iya. Sehingga dia mengalami apa yang dia pelajari. Nah, di situ kan misalnya ada salah, ada benar. Kalau benar divalidasi, ngena di dia. Kalau salah diperbaiki, ngena di dia. Nah, intinya kalau nggak mau nyoba, nggak akan dapat dua-duanya. Jadi mencobalah gitu. Itu Kalau jangan- masih di kelas tuh harus berani salah. Memang iya, aku di awal masuk kuliah tuh aku orangnya tuh nggak mau ngomong. Maksudnya kayak
punya temen aja dulu susah. Alah, aku ngomong sama aku loh. Ini teman-teman ini baru ngumpul, baru bisa ketemu itu di semester 2. Jadi semester 1 tuh saya diem. Soalnya bukan takut salah sih Bu, cuman takutnya saya sendirian gitu loh. Karena nggak punya orang yang buat saya ajakin ngobrol, jadinya saya diem. Cuman kalau ada dosen yang ngejelasin, yang paling cepat bertanya tuh saya biasanya, atau yang ngerespon tuh saya doang. Iya. Bahkan ada di momen tuh kayak waktu itu ada Bu Fatma, dia marah-marah di kelas, terus tanyain kayak kalian ini maunya apa sih sebenarnya sebagai mahasiswa di sini nih gitu kan. Iya. Semuanya diam, kelas tuh hening aja gitu kan. Nggak ada yang mau ngomong, ini seriusan nih gitu. Kira saya Bu, emang kamu mau apa? Mungkin aktivitas di kampus tuh bisa lebih lama Bu, misalkan apa gitu. Di kelas tuh jangan langsung ditutup kelasnya Bu. Jadi mahasiswa tuh bisa berinteraksi di sana, bisa ngobrol lebih terbuka. Iya sih, setuju sih. Soalnya sekarang aja apalagi digembok gitu. Dikunci ya, bener ya. Soalnya apa ya, tempat nongkrong di sini itu nggak banyak. Iya benar. Nggak banyak gitu. Apalagi kalau padahal saya sebenarnya ya lebih nyaman itu di kelas. Ya, ngobrol di kelas, main bareng teman. Atau mungkin belajar bareng. Cuman ya terpaksa harus keluar karena kampusnya itu kadang ditutup kelasnya atau mau minjamnya itu ribet gitu. Sekarang TU tutup lah gitu, jadi bisa minjem kami untuk kelasnya. Iya itu padahal seru nongkrong di kelas tuh seru. Iya betul. Iya. Nanti coba, tapi dia bilang sama Bu Fatma ya. Belum. Udah bilang. Nanti coba saya ingatkan lagi, Bu, gimana kalau boleh aja tahu yang kelas yang mana, kayak kelas 921 kali, yang dekat-dekat Rodi aja, kalau misalnya takut disalahgunakan TV-nya kan. Iya padahal saya juga pengen nyoba-nyoba kayak waktu itu saya sempet nyoba buat latihan nge-MC bareng teman saya di kelas. Gak ada yang nontonin sih, cuman ya teman saya ada yang lain dari 1, 2, 3 orang gitu kan nontonin. Itu seru gitu, belajar jadinya mau berlatih bareng gitu. Oh ya udah, kalau kayak gitu datengin aja dosen yang ini yang bakal masuk ke kelas itu atau sebelumnya di kelas itu buat minjem nama dia buat buka ruangannya. Cuman kadang ada yang nolak sih Bu kalau yang kayak gitu. Buat apa? Udah nama Bu Fatma aja. Bu Fatma, boleh nggak saya jual namanya untuk buka kelas 922? request gitu. Boleh, pasti Bu Fatma mau dia pasti. Oh ya oke gitu. Tapi kalau di Universitas Islam Riau ini ya Bu, kenapa nggak banyak ada event yang yang kayak lebih global gitu loh konsepnya, bukan yang hanya berbasis Islam gitu Bu. Iya. Beda sama Unri. Oh iya ya. Jadi semuanya event. Barangkali ada ini, mungkin ada tapi mungkin kita nggak terlalu tahu ya. Kayak saya sendiri kemarin tuh ada bikin acara international conference cuman untuk virtual. 19 November ya. Tapi memang cuma sekali. Mungkin kalau di Unri mungkin banyak banget ya. Banyak Bu. Oh, saya nggak tahu sih sebabnya apa. Barangkali inisiatornya, mungkin inisiatornya yang lebih limit di kita dibandingkan di Unri yang mungkin juga lebih banyak jumlahnya. Kemarin ada juga yang kemarin aku lihat itu loh, yang dia promosiin event di Unri, tapi sampai nge-live nge-donate live streamer gitu Bu buat promosiinnya. Niat Jadi banget misalnya. konsepnya bagus banget. Oh iya? Yes, jadi ngikutin tren juga, sekaligus juga dapatin promosiin untuk eventnya. Oh seru tuh, nanti saya tengok humasnya Wir tuh ada buat ide begitu apa enggak. Soalnya tadi dia ada di sini kan. Humas Wir, nanti coba tanya. Soalnya kayak gitu tuh jadinya lebih apa ya? Lebih nggak terlalu kaku lah, formal banget gitu. Mungkin barangkali kalau mereka punya salurannya gitu kali ya. Kalau di kita karena ini juga kalau misalnya ngomongin keuangan, budgeting ads gitu, budgeting promosi itu barangkali karena bukan barangkali ya, tapi karena kita swasta tuh kita auditingnya kencang banget. Auditing tuh kayak memeriksa apakah keuangan ini beneran diselenggarakan atau tidak, sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi memang sebelum dilakukan promosinya harus ada anggaran promosi dulu, terus dinyatakan promosinya buat apa gitu, kemana, jalurnya apa, targetnya ke siapa, itu dilaporkan dulu sebelum itu kemudian dilakukan. Iya sih, Nanti begitu udah dilakukan, dari perencanaan dilakukan, dicek lagi apakah yang sudah dilakukan itu sesuai dengan apa yang direncanakan kemarin. Itu barangkali ya itu tadi sih yang agak ribet ya kalau dilihat gitu. Itu kayak apa ya? Banyak kadang tuh saya lihat tuh mahasiswa sini tuh yang agak kecewa gitu Bu sama universitasnya. Karena kayak di universitas tetangga banyak banget eventnya. Nah, di sini malah kayak event banyak nolak gitu loh. Banyak yang nggak mau. Iya. Bikinlah. Kita gas. Bikinlah, ini kan ada kelas IO kan semester ini. Belum Bu, semester depan. Iya. Sekarang masih semester 4. Biasanya tuh tiap tahun kayaknya Vkom di Prodi bikin acara di mall. Oh iya ada. Kalau di mall itu iya. satu. Kemarin udah bikin lah. Promosinya kah atau apa? Nah, kita bikin nanti proposalnya kita coba. woi, berapi nanti kita buat proposal nanti. Jadi saya bilang Bu Fatmaya. Aduh. Jadi anak yang tadi itu katanya mau bantuin promosi acara yang tahun sekali di LW itu Bu, aku bilang nanti ya. Kita pernah kan yang di LW? Iya, kita juga ikut di LW kok. Iya. Jadi tahun lalu. Tahun lalu. Jadi apa? Dia jadi model,
saya jadi penjelasan yang jelasin apa itu model ngapain ya. Ah. Cuman kalau kami konsepnya kami bedain, Bu. Jadi kan waktu itu kebanyakan dari orang itu kan dia konsep Budaya. modelnya Budaya, iya, budaya. Kan yang anime ya? Kok asik tahuan lagi. Vicom. Itu Vicom. Itu Vicom kan? Ya kan yang anime kan? Iya, konsepnya itu sebenarnya gini, Bu. Awalnya kami mau bikin budaya juga, cuman budaya luar. Iya. Ah. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina. Hmm. Cuman rupanya kita kuotanya cuma dikit orangnya nih. Akhirnya 3-4 aja. Jadinya 3-4 itu bajunya beda-beda semua. Ada yang kayak stylenya Cina, ada yang style Eropa, ada yang Jepang itu, sampai yang terakhir tuh ada yang absurd banget tuh yang dia katanya Amerika tapi cuman kayak pakai baju buat perhotelan. Iya Oh betul. iya. Absurd. Ibu ingat masalahnya. Ada yang pakai baju Kaito Kid kan? Ah, Kaito Kidnya Ada. Conan. ada. Si Sandi bukan. Bukan. Ya. Gani. Gani, ya Gani. Bodoh banget itu. Ah, itu aku tuh yang ngejelasin dia tuh. Gani, jangan lihat Gani. Nanti kita nggak usah ke Gani aja. Kan kami udah latih tuh, Bu. Ya, nanti jangan kaku ya. Bunganya gini, gitu. Udah bagus tuh latihannya, Bu. Pas tampil Iya. Kami tengah Bu, kami latihan malam Bu. sampai Malam-malam. 3 hari kami nggak istirahat cuman buat latihin dia, Bu. Capek, Bu, saya. Cuman gini doang, yang hasilnya begitu. Parah. Saya kan mereka kan ini. Wah, nanti kita bikin kayak gini ya. Saya udah ngonsepin. Ya udah kau aja yang latih kami. Hah? Tiba-tiba saya harus ngelatih semuanya, model-modelnya gimana sampai akhirnya kayak gitulah hasilnya, Bu. Aku bisa kok. Kau bisa karena dia kan sering ikut lomba model juga. Vicom. Sombong banget. Vicom. Gak ada nampak resembling-nya sama sekali untuk modeling. Iya kan? Ibu kok gitu. Ibu gitu Bu, jangan gitu loh Bu. Minimal ada lah unsur modelingnya nggak? Iya ada pasti. Kalau aku kan karena dulu sempat ikut Bujang Darah. Hmm. Jadi udah dapat pelajarannya lah dikit basicnya. Ah. Makanya saya ajarin ke mereka. Itulah Cuman- hasilnya. Itulah hasilnya, Bu. Kayak mana lah lagi? Parah sih. Gak ketolong, Bu, itu. Orangnya aku enggak. Nah, cuma rencananya kan kalau misalkan yang kayak gitu tuh kami mau coba banyakin adain event yang kayak gitu, Bu. Iya. Cuman Fashion show. bukan fashion show Nggak doang fashion sih. juga. Ada yang kayak Band. pokoknya yang seru-seru gitu Iya. lah, yang seru-seruan. Ya apa? Ya bikin lah. Iya. Coba nanti. Mana duitnya? Mana duitnya? Apply dulu dong. Ya apply tapi nggak ada duit gimana? Konsep dulu lah. Iya, konsep Kalau dulu. konsepnya nggak ada, apa yang mau dijual? Udah lulus aja aku nanti. Iya udah semester 4. Udah 1 aku udah baru buat event kita. Soalnya kan apalagi kan saya baru-baru ini juga masuk event organizer. Hmm. Jadi belajar juga lah yang kayak gitu. Jadinya bisa kayak rupanya saya juga baru tahu rupanya bisa request ini. Apa? Misalkan kayak mau ngasih ide buat event itu bisa. Iya. Itu baru tahu saya. UKM-nya. Iya, ke UKM-nya. Maksudnya ngasih ide apa? Kayak saya baru dengar kemarin ada yang mau proposal yang mau dikirim dari anak Evercom itu kayak cara buat tentang komunikasi interpersonal juga tuh, Bu. Yang gimana? Apa sih? Yang cara komunikasi dengan orang yang bisu apa itu salah. Oh, bahasa isyarat itu. Ini masih syarat. Nah, itu saya baru tahu kalau rupanya boleh request ya yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak dikirain yang kayak gitu tuh bukan kita yang ngurus. Dikirain kayak yang misalkan dari kampusnya langsung yang ngurus, idenya dari kampus juga. Iya. Oh enggak, dari mahasiswa biasanya. Itu Justru baru kalau tahu tuh. justru yang masuk penilaian kampus itu bagus atau enggak ketika banyak kegiatan itu yang inisiasi mahasiswanya. Kalau misalnya bikin rendah nilai itu adalah ketika harusnya dari univ atau dari fakultas bikin kegiatan mahasiswa baru ikut. Nah, itu nilai kami rendah. Oh. Nggak bisa, harus dibalik. Jadi kalau misalnya saya bikin, misalnya Vkom sepi nih, Iya. nggak ada UKM apa-apa gitu, nggak ada kegiatan. Terus tahu-tahu saya nginisiasi, ngajak kalian kumpul nih, bikin UKM podcast yuk, UKM podcast yuk gitu. Saya tuh, tapi kan saya dosen persoalannya. Jadi saya yang mengide untuk memberikan ide untuk kita ngumpul bikin podcast, kemudian kalian jalan dan memang continue. Tapi karena inisiator awalnya dosen, itu nilainya jelek. Berarti memang harus ini sih. Itu yang mengancam si Vkom ini nilai akreditasinya nggak bagus gitu, karena semua otaknya otak dosen gitu, nggak bisa. Jadi kayak harusnya dibalik untuk prestasi mahasiswa itu atau kegiatan mahasiswa itu karena kegiatan mahasiswa yang itu tuh dari mahasiswanya. Jadi keberadaan UKM pun misalnya UKM ada UKM basket, misalnya ada UKM volley segala macam, inisiator awalnya harus dari mahasiswanya. Oh iya. Nama mahasiswa harus nama mahasiswa dari yang mahasiswanya yang terdeteksi dan terdokumentasikan di administrasi itu kegiatan itu dari si dia itu baru masuk. Tapi ada nggak sih, Bu, kayak tempat buat misalkan mau rekomendasiin, misalkan kita mau bikin event ini, terus kita ngasih idenya itu ke siapa, Bu? Kalau misalnya apa dulu kalau yang dimaksud dengan itu, misalnya apa? Misalkan gini, saya pengen bikin event model gitu kan lagi. Terus
saya nggak tahu nih mau lapornya ke siapa. Kalau misalnya kita tuh masih belum tahu siapa-siapa di sini. Nah, itu ada nggak tempatnya misalkan? Kalau kegiatan mahasiswa itu ada di WD3, Hmm, di Wakil Dekan 3 Oh. bagian kemahasiswaan. Itu kalau segala sesuatu bentuk kemahasiswaan biasanya melalui pintu yang itu. Kalau butuh kerjasama atau butuh teman untuk ngebantuin ngomong ke sana misalnya atau apa, biasanya mahasiswa pada minta ketemenin gitu ya sama UKM yang bersangkutan Iya. atau yang setema dengan apa yang mau kamu bikin atau sama BEM-nya. iya, Kayak gitu. Jadi anggaran keuangan support berapa persen dari kegiatan itu baru bisa ngucur, baru bisa agak sedikit ngebantu 10%, 30% dari seluruh kegiatan anggaran itu dibutuhin apa aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak lomba-lomba gitu, UIR emang jarang ngadain apa ada? Bikin lomba. Iya. Tergantung fakultasnya kalau lomba. Kayak bulan bahasa biasanya kalau di FKIP tuh ada bulan bahasa. Nah, itu biasanya tiap bulan namanya bulan bahasa ya. Itu ada cukup rajin, cukup rutin. Beberapa mahasiswa Vkom juga kadang-kadang ikut tanding ke sana untuk main puisi mungkin atau apa gitu. Kalau yang lain ya sih kayaknya nggak terlalu banyak aktif ya di fakultas-fakultas lain kayak Jarang ya. termasuk Vkom juga ngadain lomba juga Nggak banyak. Gak banyak. hampir. Iya. hampir nggak ada. Saya juga ini Fakultas Filkom ini juga banyaknya itu saya tahu mahasiswanya itu kurang aktif, Bu. Iya ya. Kayak ini, saya kan sempat ikut tes buat jadi voice over di Humas. Ya. Alhamdulillah kepilih. Alhamdulillah. Mereka tuh kaget Hmm. karena dibilangnya mahasiswa Fikom tuh padahal banyak yang aktif. Saya juga tahu banyak kok teman-teman saya yang punya suaranya itu yang bagus. Tapi mereka nggak pada mau ikutan itu. Karena mereka Iya. tuh kayak entah malas, entah kayak sibuk apa gimana. Cuman mereka tuh kayak nggak usah lah, nggak usah ikut kayak gitu Iya, lah kayaknya gitu. Juga ini ya, mungkin khawatir soal kompetisi juga kali ya. Saya juga kemarin tuh iseng aja sebenarnya ngikut-ngikut gitu kan. Iya, iya. Katanya ada 40 lebih tuh 40 apa 60 lah gitu pesertanya. Dari segitu banyaknya cuma 6 orang yang kepilih. Iya, iya, iya. 5 cewek, 1 sendiri cowok. Orang tuh nggak pede aja. Itu Ya aja. barangkali sih. Iya sih kayaknya Orang nggak sih. pede. Nggak bisa menerima penolakan juga kayaknya. Iya, Masih apa ya? Mungkin kurang inisiatif aja sih. betul. Keberanian sih. Saya juga dulu pernah, enggak dulu. Iya, jadi Humas tuh pernah minta bantuan ke kita, ke beberapa dosen yang nyebar lah di beberapa fakultas di kita kan. Ada nggak Bu mahasiswanya yang bisa bahasa Inggris buat MC? Aku bisa. Oh, kirain nunjuk aku tadi. saya bisa. Terus saya bilang, Bu Happy minta bantuannya ya kalau tahu ada referensi mahasiswa yang bisa bahasa Inggris buat acara event di UIR. Ya, Bahasa Inggris ya. Baik yang terjadi di dalam UIR maupun yang di luar UIR juga. yang di luar UIR tapi selenggarakan oleh UIR. Oh, Iya gitu dong jadinya. Jadi kayak MC-nya UIR lah gitu. Saya tanya dulu, jadinya saya tanya eventnya biasa buat event casual, event-event ya casual atau buat event yang formal. Formal kata dia, untuk yang formal, wah berarti lebih mudah dong, karena formal kan berarti rundown-nya itu aja. Iya, betul. Rundown-nya itu template berarti kan, dan nggak perlu ada variasi bahasa Inggris yang perlu ditimbulkan Ya, gitu, yang betul. kayak nggak perlu ada percakapan tambahan dan seterusnya. Berarti lebih mudah dong. Mudah. ya. Akhirnya dengan profil acara yang diperlukan dan profil MC yang diinginkan itu saya nyebar dong ke kita, ke fakultas, ke prodi kita ini. Pertama-tama nyebar dulu ke orang-orang yang saya tahu dia megang gitu, misalnya Bujang Dara, Ya. atau misalnya dia pernah event apa di umum segala macam, saya tawarin ke situ dulu. Baru dari situ saya ke baru dari situ ke anak-anak PA, baru ke anak-anak Vkom dari angkatan-angkatan gitu. Ya. Dan yang mencengangkannya adalah tidak ada yang maju ke depan ya untuk Iya. masuk ke dalam menawarkan diri itu tadi. Pada merasa insecure dan inferior, jadi nggak ada yang maju ke depan. Jadi kalau dibilang anak Vkomnya aktif, iya barangkali aktif, cuman tadi keinginan untuk muncul nggak ada, Nggak ada, barangkali khawatir iya. penolakan dan seterusnya, nggak tahu. Tapi Padahal- itu yang terjadi. Ya padahal tinggal coba aja dulu. Gagal mah normal. Ya, Manusia kan normal. grogi, Kalau Manusia yang tempat lain-lain kan bisa dilatih kan, Iya. hafalan kan. Kalau misalnya formal kan hafalan bisa. Masalahnya bagi aku kalau misalkan langsung terjun gitu, aku kayak kaku nanti masuk geng MC. Itu Kan ada latihannya. Aku aja dulu ya waktu yang masuk ke apa sih namanya? Yang voice over Humas itu. Pertama kali ikut voice over itu masih belum punya pengalaman, tahu-tahu disuruh turun buat apa sih ulang tahun UIR itu loh. Langsung di situ turunnya. Kan dilatih kan, ibaratnya kalau silap take ulang kan. Enggak, dia Enggak, langsung. disuruh di sana langsung buat ngomong gitu. Ya udah. sama. Aku di LW tuh
waktu fashion show Iya, aku kan. nge-MC. Itu kan dalam resiko dia memilih kita, bukan urusan Iya. kita sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Alhamdulillah dibayar cuy di situ. Woi, dibayar, mana ada nggak dibayar? Iyalah, pasti dibayar lah. Dibayar. Dibayar dong. Jadi Nah, Udah. ini Bu. Belum. Kalau Ibu bisa kasih pesan ke semua mahasiswa di Nah. Fakultas Ilmu Komunikasi deh. Hmm, Kalimatnya apa, Bu? terserah. cewek banget ya. Kalimat, Bu, bukan kata, Bu, kalimat. Kata-kata Bu Happy. Yang penting jadi mahasiswa itu jangan norak, Oke. sama jangan Dongo. Jangan. ya, Ya, itulah. jangan Hargai dongok. sendiri. Gitu ya. Oke, itu aja. Harapan Ibu untuk kampus dan mahasiswa dalam 5 tahun ke depan apa, Bu? Iya. Ya lah 5 tahun ke depan hidup hari ini Iya. aja dulu. Coba aja dulu, Bu. Bayang-bayang Bayangin dulu, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Santai aja, Bu. Saya berharap dalam 5 tahun ke depan Anda tetap tidak norak dan tidak Kirain aku mikirnya ada pesawat gitu apa gimana. Baik, kayaknya udah Iya. kepanjangan waktu durasinya ya. Ya. Kita closing dulu ya, teman-teman. Terima Yuk, kasih yang terima sudah kasih. mendengarkan. Terima kasih juga Bu Happy udah mau berkesempatan untuk datang ke sini ya. Iya. Kita dari Tronjol Podcast izin pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Bye.